Saat yang lain masih SD, dia setiap hari berdarah-darah hanya untuk belajar memegang pisau. Saat yang lain jatuh cinta, dia berlatih siang dan malam menyadap telepon. Dia menjadi mata-mata, hidup dengan radang dingin di sekujur tubuh, dan selamat dari maut berkali-kali di kelompok tentara bayaran. Beberapa dekade kemudian, dia menjadi legenda di dunia pembunuh bayaran. Dan di antara semua organisasi tempur global papan atas, hanya satu nama yang benar-benar membuat mereka takut, Dewa Kematian, Peter. Saat itu, usianya sudah lebih dari 60 tahun. Seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk perusahaan. Namun bos yang baru diangkat meninggalkannya hanya karena dia sudah tua dan didiagnosis kanker. Bagi bos itu, sampah harus dibuang. Mendengar semua ini, dia memutuskan untuk pensiun. Tetapi perusahaan mengirim banyak pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Dan kemudian secara tidak sengaja, tubuhnya yang menua kembali menjadi tubuh berusia 20 tahun. 3 bulan lalu, setelah pensiun, ia membuka sebuah toko buku kecil. Setiap hari, dia mengikuti saran dokter dan minum semua jenis obat anti kanker. Dia tidak takut mati. Lagi pula, dia menghabiskan seluruh hidupnya berjalan di ujungnya. 50 tahun melayani perusahaan tanpa ragu, dia tidak menyesal. Dan sampai sekarang, dia tidak berpikir dia memiliki penyesalan besar dalam hidup. Tetapi hari ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah meninggalkan satu pun foto dirinya. Saat itu, seorang gadis MA masuk ke toko. Dia mengaku di sini untuk membeli buku pelajaran untuk adik laki-lakinya, tetapi aroma familiar membuatnya berhenti sejenak. Dia dengan cepat memasang senyum hangat untuk menyambutnya. Dia bertanya, apakah ada panduan belajar tahun senior yang tersedia, tetapi ketika dia berbalik untuk mencari rak, gadis itu diam-diam mengeluarkan belati. Dia berkata dengan tenang, pergi sekarang. Lakukan itu dan aku akan mengampuni hidupmu. Gadis itu membeku. Bagaimana dia tahu? Dia berkata dengan dingin, aku telah menjalani seluruh hidupku berlumuran darah. Kau pikir sedikit parfum bisa menyembunyikan aroma kematian di bilahmu? Hanya dengan satu pandangan, gadis itu mengerti. Dewa Kematian, Peter, bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Tiba-tiba, dia menerjang ke arahnya. Dia tahu perusahaan akan mengaktifkan rencana B saat pembunuhan gagal. Saat gadis itu masih bertanya-tanya, apa arti rencana B? 2 pembunuh muncul di atas rak buku. Dia jelas tidak mengerti aturan perusahaan. Begitu sebuah misi gagal, bahkan si pembunuh pun dieliminasi. Dia bergegas menuju ujung rak buku, tetapi ketika dia menghunus pistolnya dan berbalik, dia melihat gadis itu sudah disandera oleh kedua pembunuh itu. Pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba membeku. Seorang pembunuh berhasil mendaratkan pukulan kejutan padanya. Si pembunuh mengejek, orang tua ini seharusnya adalah Peter yang legendaris. Kemudian Bashoren melangkah keluar dari belakang dan berkata dengan dingin, bahkan dengan pencapaianmu yang tak tertandingi dan ketenaran yang kau peroleh, kau tetap tidak bisa mengalahkan kanker. Dia bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin dia mati. Bos menjawab secara langsung, saat kau muncul, puluhan ribu pembunuh akan memburumu karena hadiah untuk membunuhmu adalah 7.600.000 dan jumlah itu kebetulan adalah semua yang dia peroleh melalui seumur hidup menghadapi kematian. Bashoren tertawa histeris. Senior, begitu kau mati, uang itu akan jatuh ke tangan orang lain. Lihat, aku adalah Maesti dengan tanganku. Rentetan pukulan menghujani dirinya. Dia dibanting dengan keras ke seberang ruangan. Bashoren melihat bahwa dia tampaknya telah pingsan. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan memberinya hadiah, granat kejut berdaya tinggi. Seluruh toko buku meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Menggunakan pengetahuannya tentang tata letak, dia melarikan diri. Para pembunuh menilai bahwa Peter telah kehilangan terlalu banyak darah dan tidak akan pergi jauh. Dia pingsan di bawah seluncuran di taman, perutnya tertembus peluru saat melindungi gadis itu. Dan melawan kanker, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah melayani perusahaan selama 50 tahun, dia tidak pernah mencari kemewahan atau kekayaan. Dia tidak mengerti mengapa hidupnya harus berakhir seperti ini. Dia menolak untuk mati, dengan begitu enggan, dan 7.600.000 itu harus tetap aman, karena itu adalah warisan yang ingin dia tinggalkan untuk orang yang dia cintai. Tapi tidak peduli seberapa besar kebencian yang dia rasakan, tubuhnya yang sekarat tidak bisa lagi bergerak. Beberapa waktu kemudian, di dalam markas Bashoren, 2 pembunuh mengutuk bahwa 7.600.000 yang sudah dimasak benar-benar terbang menjauh. Mereka berencana untuk mendorong orang tua sialan itu ke tempat sampah. Sebuah suara dingin berkata, itu adalah pertama kalinya aku mengambil foto. Para pembunuh membeku. Mengapa orang ini berpakaian persis seperti Peter? Dia juga tidak tahu. Ketika dia bangun, tubuhnya telah berubah. Seorang pembunuh memperingatkannya, ini bukan tempat untuk siswa sepertimu. Dia menyuruh mereka untuk tidak membuang waktu dan membawanya ke Bashaurin. Kedua pembunuh itu bertukar pandang lalu mencibir, jika kau masuk ke sini sendiri, kau tidak bisa pergi hidup-hidup. Mereka terkejut, orang ini memblokir pukulan dari seorang juara tinju dengan tangan kosong. Dia mempererat cengkeramannya dan tulang tangan si pembunuh hancur seketika. Pembunuh lainnya mengangkat pisau dan menerjang ke arahnya.
Tetapi detik berikutnya, beberapa bekas tinju muncul di seluruh tubuh si penyerang. Dia bergumam, seorang pembunuh kelas 3 berspesialisasi dalam pisau. Seorang pembunuh kelas 2 dapat menangani semua senjata, tetapi seorang pembunuh kelas 1 mengubah segala sesuatu di dunia ini menjadi senjata. Si pembunuh merasa terhina saat melihat pria itu menggunakan tentakel gurita. Dengan marah dia meluncurkan serangannya. Peter mengayunkan tentakel itu dan menjatuhkan pisau si pembunuh dari tangannya. Kemudian dia tiba-tiba melilitkan tentakel itu erat-erat di sekelilingnya. Kalian bodoh tidak tahu maut ada di depan mata. Biar kukirim kalian sendiri ke neraka. Dia, Peter, yang dulu dikenal sebagai orang nomor 1 di seluruh industri, bangun suatu hari dan mendapati dirinya kembali ke wujud yang lebih muda. Peter yang tua, yang diburu perusahaan, sudah mati. Yang tersisa adalah pembunuh yang terlahir kembali. Sementara itu, sebuah Maybach melaju kencang di malam hari. Bashaurin tahu perusahaan akan segera mengeluarkan perintah pembunuhan resmi untuk Peter. Dia harus menangkap Peter yang sekarat itu sebelum itu terjadi. Pada saat yang sama, Peter meninggalkan markas Bashaurin. Sekarang, waktunya berurusan dengan si botak itu. Dia tiba di kamar kecil, membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Dia menatap bayangannya dengan tak percaya. Luka tembak yang menembus perutnya telah hilang. Bahkan, rasa sakit yang disebabkan oleh kanker pun lenyap. Dia telah sepenuhnya kembali ke dirinya yang lebih muda. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak tahu alasannya. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada yang akan mengenalinya sekarang. Namun, sebelum beralih ke tujuan berikutnya, dia membutuhkan pakaian baru. Saat itulah dia melihat dua pria berotot merokok dan mengobrol santai di area yang jelas-jelas dilarang merokok. Dia dengan sopan meminta maaf dan bertanya apakah mereka bisa merokok di luar, tetapi kedua pria itu mengutuknya dan menyuruhnya pergi atau dia akan mati mengenaskan. Mereka benar. Dia seharusnya tidak membuang waktu untuk orang-orang seperti mereka, jadi dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Dia dengan tenang berjalan menuju kedua pria yang menghembuskan awan asap. Dia ingin menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi ketika Anda tidak menghormati orang tua. Salah satu pria mengangkat telapak tangannya dengan acuh tak acuh. Dalam sekejap, dua pukulan berat mendarat tepat di tubuhnya. Tenggorokannya langsung ambruk ke dalam. Pria yang lain gemetar dan bertanya, siapa kau?" Peter tidak mengenalnya, tetapi dia mengenali pisau di tangan pria itu, peluru meriam, dan segera menyadari bahwa dia memegangnya terbalik. Jika dipegang seperti itu, dia akan memotong jarinya sendiri jika dia mencoba mengayunkannya. Pria itu meraung, "Siapa bilang aku akan mengayunkannya?" Tapi Peter tahu seseorang yang berencana untuk menusuk tidak pernah sepenuhnya mengulurkan lengannya. Merasa malu, pria itu menyiapkan serangan. Peter dengan mudah menepis pisau itu dan mengarahkan pisau pria itu sendiri ke arahnya, tetapi dia sebenarnya tidak menusuknya. Jika Peter ingin dia mati, dia pasti sudah mati 3 kali. Ketakutan, pria itu bertanya lagi, "Kau ini apa?" Peter menghancurkan tulang selangkah pria itu dan memperingatkan dengan dingin, "Jika engkau tahu apa yang sebenarnya kulakukan, kau harus mati di sini." Kemudian, dia menemukan bahwa 76.000.000 di rekening banknya telah hilang. Dia dengan jelas mengatakan tidak ada yang diizinkan menyentuh uang itu. Itu adalah warisan yang dia tinggalkan untuk orang yang dicintainya. Baiklah, jadi mereka benar-benar ingin menghancurkan segalanya dengannya? Di belakangnya, anak-anak dengan gembira berbicara tentang menerima beasiswa dari Glory Club. Dia dibesarkan di panti asuhan yang gemilang, yang dulunya dijalankan dalam skala kecil oleh kelompok agama. 50 tahun kemudian, ia telah berubah menjadi perusahaan berpengaruh besar di berbagai bidang. Mengenakan topeng klub kejayaan, ia melakukan tindakan ilegal yang tak terhitung jumlahnya secara rahasia. Bagaimanapun, itu adalah perusahaan tempat dia mengabdikan seluruh hidupnya, jadi dia harus menjadi orang yang menghancurkannya. Di rumah jaga larut malam, tukang daging itu mencibir, "Hanya engkau sendiri melawan aku?" Bashaurin menjawab dengan nada meremehkan, "Kau bukan Peter. Datang sendirian untuk berurusan dengan sampah seperti Anda sudah terasa seperti kerugian." Tukang daging itu tahu seseorang akan datang malam ini, jadi dia menyiapkan pesta lengkap. Detik berikutnya, untuk Buckner, tentara bayaran melangkah keluar dari bayang-bayang. Tukang daging itu tahu Bashaurin bukan salah satu dari 12 rasul klub kejayaan, jadi dia tidak bisa memahami kesombongannya. Berikan keramahan yang layak kepada tamu kita. Tidak peduli bagaimana tentara bayaran menyerang, mata tidak pernah meninggalkan tukang daging. 2,5 detik kemudian, tukang daging itu roboh langsung ke lantai. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang manusia bisa sefleksibel gurita. Bashaurin berkata dengan dingin, "Bahkan dengan semua persiapan ini, itu masih belum cukup untuk mengisi celah di antara gigi saya." Bagaimanapun, ia meraih juara pertama nasional dalam jujitsu berkat teknik tulang lunaknya. Saat berikutnya, dia bergegas menuju tukang daging. Lehernya terpuntir penuh 180 derajat. Beberapa saat kemudian, Bashaurin kembali ke markasnya. Apa yang dilihatnya adalah kekacauan total. Kamera keamanan hancur dan tidak ada jejak senjata, yang berarti itu pasti Peter. Tetapi Bashaurin tidak dapat memahami bagaimana orang tua itu selamat dan bahkan membunuh orang-orangnya.
Dia menyuruh gadis itu untuk segera melapor jika dia menemukan jejak Peter. Saat itu, pintu markas terbuka. Seorang anggota staf mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kami tidak buka hari ini. Dia dengan sopan bertanya kepada pendatang baru itu, apakah Anda punya urusan di sini? Apakah kita membuat janji? Peter menjawab dengan tenang. Kami tidak, tetapi kami memiliki beberapa urusan yang belum selesai. Bertanya dengan bingung, apakah aku mengejarmu karena hutang? Peter menjawab dengan dingin. Ya, dan jumlahnya cukup besar, sekitar 76.100.000. Basyawarin tersenyum tipis, lalu memerintahkan dengan suara rendah, kunci pintunya. Dia tidak tahu bagaimana anak ini memiliki informasi tentang Peter, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Pelayan itu sudah mengisi peluru. Basyawarin menatap dingin tamu tak diundang itu, tidak dapat memahami dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan diri untuk tetap begitu tenang. Jadi Basyawarin memberinya dua pilihan, mengungkapkan lokasi Peter, dan berjalan keluar hidup-hidup atau melawan dan ditembaki dengan peluru. Dia menjawab dengan tenang, aku tidak menginginkan keduanya. Bagaimana kalau aku memberimu pilihan ketiga? Meskipun semua orang yang tahu kebenarannya sudah mati, aku adalah Peter dan dua bawahanmu, aku membunuhnya. Basyawarin tidak percaya satu kata pun. Dia bertanya-tanya apakah anak buahnya benar-benar dibunuh oleh anak ini, bukan Peter, dan mengapa anak ini menyerangnya. Dia memperingatkan, nak, ini pistol sungguhan. Katakan apa yang aku inginkan dan pergi. Apa hubunganmu dengan Peter? Gadis itu mengangkat belatinya juga, siap bertarung. Dia menghela napas karena Basyawarin menolak untuk percaya bahwa dia adalah Peter, maka membunuhnya adalah satu-satunya pilihan. Basyawarin memerintahkan bawahannya yang bersenjata, sisakan satu napas untuk bocah itu. Saat berikutnya, sebuah sumpit menembus leher pria itu dan laras senapan. Bawahan itu langsung ambruk, benar-benar tak bergerak. Gadis itu terkejut. Dia telah mengeluarkan titik vital hanya dengan sumpit dan pemuda yang tampak seumuran dengannya, dengan santai mengambil sepasang sumpit lagi dan terus makan. Dia gemetar. Tidak ada seorang pun di seluruh negeri yang memiliki kekuatan seperti itu. Basyawarin mencibir, lumayan keren, bahkan jika itu hanya keberuntungan, ketegasanmu mengesankan. Aku menyukainya. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa tidak bekerja sama dengan kami di Glory Club, dasar anak kecil? Saat dia mendekat, Basyawarin segera menghunus senjatanya dan menembak. Peter mengangkat meja dalam sekejap menghalangi peluru tepat di depan. Basyawarin mencibir seperti yang diharapkan, kamu masih hanya seorang anak kecil. Ini bukan film. Meja seperti itu tidak bisa menghentikan peluru. Genangan cairan yang besar sudah menyebar di bawahnya. Saat mencoba merekrutnya, Basyawarin perlahan mendekati meja. Tiba-tiba, dia menerjang ke depan mengangkat senjatanya untuk menembak, tetapi kemudian dia menyadari cairan di lantai itu bukan darah. Itu minyak cabai. Basyawarin segera mulai mencari targetnya. Pada saat itu, Peter sudah tergantung di dinding. Minyak cabai di mulutnya disemprotkan langsung ke mata. Peter kemudian menyerang menjatuhkan tangan senjata Basyawarin dari offline. Dalam sekejap berikutnya, dia benar-benar membongkar senjatanya. Basyawarin sama sekali tidak bisa bereaksi. Dia tidak bisa melihat gerakan apapun dengan jelas. Dia tidak mengerti. Apakah orang ini benar-benar semudah penampilannya? Leher Basyawarin terpuntir 180 derajat dan dia jatuh ke tanah tanpa bergerak lagi. Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana ini mungkin? Dalam lebih dari 10 tahun, melawan ratusan lawan, dia belum pernah melihat seseorang semudah ini dengan kekuatan seperti itu. Ketika Basyawarin masih menjadi preman jalanan, instrukturnya memberitahunya tentang taktik kematian. Saat menghadapi musuh yang kuat, gunakan saat mereka menurunkan kewaspadaan mereka. Sejak itu, dia berlatih secara obsesif dalam teknik yang hanya bisa dia lakukan. Basyawarin berlatih hari demi hari, yakin dia tidak akan pernah kalah dari siapapun lagi. Matanya terbuka lebar. Dia meraih erat kaki di depannya, dan dia melepaskan taktik kematian terkuatnya. Basyawarin meraung, aku sudah melakukan ini sejak kamu belum lahir. Aku sudah makan lebih banyak garam daripada yang kamu makan nasi. Hari ini, aku membunuhmu, dasar bocah. Sebuah suara tenang, memuji, kamu bertahan cukup lama. Basyawarin mendongak, dan akhirnya melihat target berdiri baik-baik saja di samping. Dia menyadari dia telah mencekik bawahannya sendiri, karena dia tidak bisa melihat dengan jelas. Basyawarin telah bekerja di bidang ini selama lebih dari 1 dekade, dan dia dapat secara akurat mengatakan bahwa dia akan mati di tangan pria ini. Basyawarin akhirnya menyadari bahwa kekuatan pria ini bahkan melampaui puncak kekuatannya di masa muda. Dia panik dan mencoba untuk menawar, meraih gadis terdekat. Ambil dia. Dia tidak memiliki banyak pengalaman tempur, tetapi dia masih bisa berguna. Peter berkata dengan tenang, seperti yang diharapkan dari seseorang dari Glory Club. Reaksi cepat, mengeluarkan napas lega, berpikir dia setuju, dan berkata dengan cepat, kalau begitu ini kesepakatan. Mendengar itu, Basyawarin bergegas menuju pintu berencana untuk menyelidiki latar belakang anak ini dan membunuhnya sesudahnya. Kemudian dia mendengar pria di belakangnya mengucapkan esensi sebenarnya dari taktik kematian. Saat Anda berpikir Anda telah menang dan memunggungi musuh Anda sudah dekat dengan kematian. Kalimat itu persis seperti yang dikatakan instrukturnya bertahun-tahun yang lalu.
Sebuah kemungkinan yang mengejutkan terlintas di benak Ba. Pada pemuda ini, dia melihat bayangan instrukturnya, Peter. Peter bertanya kepadanya, ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Siapapun yang tahu siapa saya tidak akan hidup. Nomor 1 di negara itu dalam jujitsu, Ba dicekik sampai mati. Melawan dewa pembunuh, Peter, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, di dalam gedung pencakar langit Glory Club tertentu, seorang pembunuh melaporkan kepada seorang pria, Bashoren telah dipastikan tewas. Pengawasan di tempat kejadian dihancurkan, dan ketika kami tiba, tidak ada jejak yang tertinggal. Seorang lelaki tua yang sekarat, ditembak dan seharusnya selesai, berhasil menghapus semua bukti dalam sehari dan membunuh 4 pembunuh terlatih. Menarik. Pria itu memerintahkan mulai saat ini keluarkan hadiah tingkat SSS. Burulah Peter, di jalan yang ramai, semua orang mengangkat kepala mereka ke arah layar raksasa. Peter yang sudah tua telah menjadi target sumbangan. Dia tahu ini hanya pemberitahuan buronan terselubung, tapi dia tidak akan menunggu mereka. Dia akan mengejar mereka sendiri. Untuk menghancurkan Glory Company, dia butuh partner dan dia sudah punya seseorang dalam pikirannya, tapi orang seperti serigala itu agak merepotkan. Larut malam, dia tiba di toilet umum yang terpencil. Semakin banyak orang berkumpul di sana. Dia ingat ada mekanisme tersembunyi di tempat ini. Di antara transaksi ilegal dan malam-malam panas, dia menemukannya persis di tempatnya. Dia berhasil membuka lorong rahasia itu. Di dalam, semuanya masih mewah, tempat yang dibangun murni dari uang. Sebuah tongkat tajam menekan lehernya. Dia bertanya, pakaian sutra dan giok ini tidak berguna bagimu kan? Lagi pula, kau buta. Wanita itu terkekeh, tidak menyangka ini. Setelah bersembunyi begitu lama, kurasa hari ini, aku akan kembali ke profesi lamaku. Meskipun dia tidak bisa melihat, indera penciumannya sangat tajam. Wanita itu memastikan dia adalah seorang pria muda. Tidak ada bau alkohol, bukan pengemis dari daerah itu, bukan pencuri. Muda, namun memancarkan niat membunuh. Dia bertanya dengan tajam, apakah Glory mengirimu? Serangannya sangat cepat dan ganas. Dia menggoda, kau tikus kecil pasti tahu cara menghindar. Wallpaper itu mahal. Dia perlahan mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar buta? Meskipun wanita itu kuat, dia tidak lagi ingin membuang waktu untuk melawannya. Wanita itu tidak menyangka bahwa seseorang sekuat ini masih akan ada dalam jangkauan Glory Club. Namun dia tidak merasakan niat membunuh darinya. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak ingin mengotori tangannya dengan membunuh orang cacat, tetapi dendam antara dia dan Glory hanya bisa berakhir dengan satu pihak mati. Wanita itu berteriak dengan marah, Mike gigit dia. Tapi suara aneh yang menyusul membuatnya terdiam. Anjing German Shepherd itu, yang biasanya sangat waspada terhadap orang asing, justru bertingkah mesra terhadap pria muda yang belum pernah dilihatnya ini. Setelah mendengar penjelasan Peter tentang kembali ke masa mudanya, wanita itu menyentuhnya berulang kali dengan tidak percaya. Kulitnya halus, dan bau orang tua itu hilang. Dia tercengang. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa nyata? Wanita itu berbaring di tanah dan bertanya, apakah ini posisi dia meninggal? Dia tidak sabar untuk mencobanya sendiri. Lalu dia bertanya apa penyebab kematiannya, tembakan, luka tusuk, atau racun. Setelah dia menjentik dahinya 2 kali, wanita itu akhirnya bersikap baik. Dia bertanya, senior, apakah kau benar-benar berencana untuk menghadapi Glory sendirian? Bagaimana kau akan melakukannya? Dia mengatakan padanya bahwa dia akan memasuki mata badai. Dia mengerutkan kening, tidak mengerti apa maksudnya. Dia tahu Glory sangat ingin menangkapnya sekarang, dan satu-satunya cara untuk mengakses dan mengguncang struktur internal mereka adalah dengan menjadi seorang pembunuh dari Glory Club. Wanita itu bingung. Omong kosong macam apa itu? Kemudian dia menyadari, tidak ada yang mengenali Peter muda itu. Jika Peter yang lebih muda ini menjadi seorang pembunuh Glory Club, maka dia, Peter, akan menjadi orang yang secara pribadi merancang operasi untuk menangkap dirinya sendiri. Dia menghela nafas, senior, kau benar-benar orang yang menakutkan. Tapi dia percaya itu tidak mungkin, karena hanya mereka yang berasal dari panti asuhan Glory yang bisa menjadi pembunuh dari Glory Club. Meskipun Peter yang dulu memang berasal dari panti asuhan Glory, Peter yang diremajakan dianggap sebagai orang luar, dan karena itu dia tidak bisa bergabung dengan Glory Assassins. Tapi dia tahu masih ada cara lain. 2 hari kemudian, dia tiba di sebuah sekolah menengah swasta yang dimiliki oleh Glory Club. Para gadis bersemangat berbisik bahwa sekolah mereka akhirnya memiliki siswa pindahan baru yang tampan. Rencananya sederhana. Masuk ke Semanyu Glory dengan nama baru, Kim Seunggu. Para gadis mengingatkannya, Kim Seunggu, kita harus pergi ke auditorium sekarang. Di permukaan, sekolah itu tampak sangat normal, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk melatih para pembunuh secara diam-diam menjalankan program pembunuh tingkat lanjut. Dan memasuki program itu adalah satu-satunya cara dia bisa menjadi seorang pembunuh Glory Club. Auditorium itu berisik dan kacau. Wanita di earphone-nya tahu bahwa kelas pembunuh hanya menerima orang-orang dari panti asuhan Glory. Dia bertanya bagaimana dia berencana untuk masuk. Dia tahu hanya ada satu situasi langka yang akan membuat mereka memperhatikan.
Dia melangkah ke atas panggung dan memulai perkenalannya. Saya Kim Seunggu, siswa pindahan. Hobi saya adalah berkelahi, dan saya pandai berkelahi dan saya seorang pembunuh. Seluruh aula menjadi sunyi saat semua orang menatapnya dengan kaget, dan itulah efek yang ingin dia buat agar kelas pembunuh melemparinya ranting zaitun. Dia menambahkan bahwa dia berencana untuk menjadi siswa terbaik, seorang pembunuh tipe belajar. Saat itu, seorang pria besar mendorong melalui kerumunan. Dia tahu seseorang telah terpancing. Pria besar itu menuntut, apakah kau menggoda Yejin? Dia tidak tahu apa yang dibicarakan pria itu, tetapi situasinya sempurna untuk menarik perhatian. Zhang Iseo hanya mencintai satu wanita selama bertahun-tahun. Hari ini adalah hari ke-22 dia berkencan dengan pacarnya, Oh Ye-jin, dan dia dikenal sebagai pria paling setia di SMA Glory. Dan hari ini, dia juga menjadi pria yang pacarnya dicuri oleh siswa pindahan Kim Sun-gu. Zhang Iseo ingin balas dendam. Pria yang pernah menguasai distrik Mapo dengan tinjunya ini, merasakan kehadiran kematian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan apa yang dia yakini sebagai saat-saat terakhirnya. Dia meminta maaf kepada Ye-jin karena gagal melindunginya, tetapi pukulan itu tidak pernah mendarat. Sebaliknya, dahinya dijentik dengan ringan. Zhang Aixiu ambruk ke lantai. Seorang guru bergegas mendekat sambil berteriak, beraninya kalian berkelahi di sekolah suci ini? Dia menuntut, nak, apa pekerjaan ayahmu? Dia menjawab bahwa ayahnya sudah meninggal. Guru itu meminta maaf tetapi tetap menyeretnya pergi. Anggota kelas pembunuh yang menonton dari atas menganggap siswa pindahan itu menarik. Mereka mulai berdebat apakah mereka harus melenyapkan pendatang baru yang sembrono ini. Di antara kerumunan, Chai Eun-song terkejut. Dia tidak mengerti mengapa pria itu muncul di sini. Apakah dia berencana menghancurkan sekolah? Saat makan siang, Eun-sung mendengar suara memanggilnya. Apakah ada yang duduk di sebelahmu? Para siswa terlalu antusias, jadi aku datang untuk bersembunyi. Dia bertanya, Eun-sung, kenapa kamu di sini? Chai Eun-sung tampak bersalah dan berkata dia tidak nafsu makan, tetapi dia memperhatikan dia punya banyak makanan di nampannya. Chai Eun-sung teringat saat dia bertanya apakah dia ingin tetap hidup. Dan jika dia ingin hidup, dia harus mengatakan bahwa pria itu membunuh semua orang di sana. Dia bertanya kepadanya, aku menepati janjiku padamu. Jadi mengapa kamu masih mencariku? Apakah kamu di sini untuk membungkamku? Karena kamu, aku menjadi target pengawasan perusahaan. Apakah kamu tahu betapa lelahnya aku sekarang? Dia menjelaskan bahwa dia tidak di sini untuk memburunya dan bahwa tekanan ini adalah sesuatu yang harus dia tanggung. Bagaimanapun, berkat dia masih hidup dan makan siang sekarang. Chai Eun-song berkata terus terang, kamu tidak tahu betapa mengerikannya tempat ini. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Apa yang bisa dilakukan orang luar sepertimu di sini? Dia tersenyum. Kamu hanya perlu membantuku. Kamu sudah naik perahu yang sama dengan aku yang bodoh, kan? Dia bergumam, mengapa aku harus membantumu? Dia menjawab dengan dingin, aku mengandalkanmu mulai sekarang. Le Yuna membeku. Bagaimana dia tahu nama aslinya? Tapi ketika dia berbalik, dia sudah pergi. Festival olahraga dimulai sesuai jadwal. Pria yang dikenal sebagai Glory Bolt baru merasa hari ini adalah hari dia akan dipaksa untuk pensiun, semua karena siswa pindahan baru itu. Setelah benar-benar hancur, pria itu bersembunyi di sudut dan menangis. Berikutnya adalah tes penglihatan. Para siswa terkejut. Anak pindahan itu pasti tumbuh di padang pasir atau semacamnya karena dia bisa melihat. Kemudian datang kelas mengupas buah tingkat lanjut. Dia mengambil pisau buah agak berkarat, tetapi dia masih mengukir seekor kelinci. Saat istirahat, 3 anak nakal mencibir guru. Kami hanya tidak ingin membersihkan. Apa yang bisa kamu lakukan, dasar pecundang? Selain tiba-tiba berteriak atau mengurangi poin, apalagi yang bisa kamu lakukan? Sebagai seorang guru, kamu menghancurkan semangat kami. Apakah kamu ingin izinmu dicabut? Guru itu berteriak marah. Awas, atau aku akan mengeluarkanmu karena melanggar otoritas guru. Anak nakal itu mencibir, kalau begitu aku membela hak-hak siswa. Dan jika aku menuntutmu di pengadilan, kamu akan kehilangan izinmu pada hari yang sama. Jadi duduklah dengan tenang dan berhenti bersikap tangguh. Salah satu dari mereka berencana untuk mengunggah reaksi marah guru itu ke media sosial. Itu pasti akan menjadi viral. Kemudian mereka memperhatikan apa yang disebut pembunuh pindahan dari beberapa hari yang lalu. Ketiga anak nakal itu mengancamnya dengan kasar untuk menghilang. Dia bertanya, dan jika aku tidak mau, salah satu dari mereka meludahinya dan mengejek, jika kamu tidak ingin mati, menghilanglah dengan tenang atau mati saja dengan tenang. Pukulan anak itu terlalu lambat dan 2 lainnya mengejeknya karena meleset setiap pukulan. Anak laki-laki yang melempar pukulan juga merasa aneh. Mengapa dia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun? Anak nakal lain mengangkat batu bata untuk memukulnya dari belakang. Detik berikutnya, batu bata itu berubah menjadi bubuk. Beberapa saat kemudian, ketiganya meminta maaf kepada guru dengan kepala tertunduk. Saat mereka melarikan diri ke belakang, mereka masih meneriakkan ancaman kepadanya sambil berteriak bahwa keadilan selalu menang.
Dia bertanya kepada guru apakah dia baik-baik saja, tetapi guru itu memarahinya. Seorang siswa seharusnya tidak berkelahi di depan guru. Dia membungkuk dan mengambil telepon yang dilupakan anak laki-laki itu. Guru itu bertanya, "Namamu Sun Gu, benar?" Sebelum dia selesai, desir tajam membelah udara. Guru itu tersenyum. "Seperti yang kupikirkan, mataku tidak pernah mengecewakanku. Kamu tidak biasa. Bukti? Saat kamu berkelahi, setetes pun kopi tidak tumpah dari cangkirmu." Guru itu bertanya, "Di mana kamu mempelajarinya?" "Tidak. Mengapa kamu mempelajarinya?" Dia menjawab, dia ingin balas dendam pada Glory, organisasi yang menghancurkan hidupnya. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan itu, jadi dia menciptakan musuh imajiner. Guru bertanya dengan serius, "Kim Seung-gu, apakah kamu ingin bergabung dengan Departemen Layanan?" Dia sudah lama menunggu momen ini. Dia merasakan guru mengawasinya dari bayang-bayang selama ini. Guru Lee Guanggui atau lebih tepatnya, instruktur pembunuh dari Glory. Instruktur berkata, di SMA New Glory, kelas pelatihan pembunuh muncul secara publik sebagai Departemen Layanan. Hanya sedikit yang terpilih yang bisa mempelajari keterampilan bertahan hidup untuk para pembunuh. Kim Seung-gu, kamu adalah kandidat pindahan yang langka. Jalan di depan akan berbahaya. Selamat datang di tim. Ini adalah Departemen Layanan, tempat para pembunuh Glory dibuat. Tapi Peter masih tidak bisa tidak meragukan apakah tempat ini benar-benar tempat para pembunuh dilatih. Instruktur mengumpulkan semua orang dan mengumumkan bahwa Peter adalah anggota baru Departemen Layanan. Lina terkejut. Kenapa orang ini ada di sini? Dia berdoa dalam hati agar dia berpura-pura tidak mengenalnya. Peter memberinya kedipan cepat. Dia langsung panik berpikir, apakah itu sinyal dia ada di sini untuk membunuhku? Peter memperkenalkan dirinya sambil bertanya-tanya bagaimana tempat yang begitu biasa bisa benar-benar menjadi markas pelatihan pembunuh. Kemudian dua siswa maju untuk membuat masalah. Kami tidak peduli apakah kamu Kim Seung-gu atau Kim Seung-rok. Hanya anak-anak dari panti asuhan Glory yang bisa masuk ke sini. Bagaimana bisa instruktur menerima seseorang yang masuk dari pintu belakang? Ada saudara Dugo kelas 58, Dugo Hyung, ahli dalam gerakan kecepatan tinggi, dan Dugo Dongsing, ahli dalam pertempuran kekuatan brutal. Peter merasa tidak bisa berkata-kata. Dia sebenarnya adalah salah satu instruktur dari kelas, salah satu dari panti asuhan yang sama. Instruktur menyarankan untuk mengadakan pesta penyambutan sederhana. Para siswa bersemangat dan mengatakan mereka akan membuat teh buah menggunakan daging anak baru itu sebagai bahan. Saudara Duga menerobos kerumunan untuk secara pribadi menyambut Peter. Leona mencoba menghentikan mereka demi keselamatan mereka sendiri, tetapi Dugo Dongsing mengejek dan menyuruhnya untuk menyingkir jika dia tidak ingin dipukuli juga. Mereka bertanya kepada Peter apakah dia pernah bertarung di luar sebelumnya. Apakah dia semacam bos Mapo? Peter bahkan tidak ingat berapa kali dia telah bertarung. Saudara Dugeo memperingatkannya untuk gugup karena hari ini akan menjadi terakhir kalinya dia bertarung. Dugeo Hyung berkata dengan dingin, ini bukan tempat untuk bos Mapo atau preman jalanan. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah mengerti mengapa kami mempertaruhkan hidup kami. Dugo Dancing menambahkan, kami bertarung agar kami bisa menjadi seperti dia, pembunuh terkuat di dunia. Dan himne yang mereka bicarakan tidak lain adalah Rasul Peter. Jadi saudara-saudara Dugo sangat membenci siapapun yang masuk melalui koneksi. Ketiganya memperlebar jarak mereka. Peter bahkan tidak repot-repot mendengarkan omong kosong mereka dan hanya menyuruh mereka untuk datang kepadanya bersama-sama. Saudara Duga merasa dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Mereka berteriak, dasar anak pintu belakang, kamu tidak akan pernah mengerti betapa beratnya hidup kami. Tapi 65 tahun, Peter lebih berat dari gabungan usia mereka. Beberapa saat kemudian, para siswa memuji saudara-saudara Duga karena melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka mengklaim siswa pindahan itu bahkan tidak bisa melawan dan melarikan diri ketakutan. Saat Peter pergi, dia mendengar seseorang memanggilnya. Leona bertanya, apakah kamu meremehkan Departemen Layanan? Dia telah mengamati dengan cermat sepanjang waktu, dan dia memperhatikan bahwa selama pertarungan, Peter tidak pernah mengerahkan kekuatan bahkan dalam satu pukulan pun. Peter bersikeras dia telah mencoba yang terbaik, tetapi Lee Yuna tahu dia berbohong karena keadaan ketiga petarung itu benar-benar berbeda. Peter bahkan tidak memiliki setetes keringat pun di tubuhnya. Lee Yuna menanyainya, kenapa? Kamu menyelinap ke sekolah ini dan menyembunyikan kekuatanmu. Apa yang kamu rencanakan? Apa tujuanmu? Peter tidak menjawab. Dia hanya menatapnya. Lalu dia berkata sudah waktunya untuk makan di kafetaria. Li Ina merasa malu. Saat itu tengah malam, sementara itu di terminal bus ekspres sebuah kota, seorang sopir bus menari dengan gembira karena seseorang membayar 1 juta won untuk menyewa bus. Tapi kemudian ada sesuatu yang terasa aneh. Dia jelas menerima reservasi grup hari ini. Jadi mengapa hanya ada satu penumpang? Dia bertanya di mana yang lain, dan penumpang itu mengatakan dia datang sendiri, tetapi dia memiliki banyak barang bawaan. Pengemudi dengan antusias mencoba membantu memuatnya, tetapi dia melihat sesuatu yang aneh. Penumpang itu menepis tangannya dan bertanya, mau bertaruh? Tebak apa yang ada di dalam koper?
Beberapa saat kemudian, bus mulai bergerak. Sopir tidak menerima taruhan itu, tetapi dia yakin dia tidak salah lihat. Koper itu pasti bergerak. Pada saat itu, instruktur menerima permintaan. Kliennya adalah ketua Choi Eun Cheong dari grup Daxia, salah satu sponsor terbesar Glory. Tim manapun yang berhasil menyelesaikan misi ini akan menerima rekomendasi ketua dan segera mendapatkan lisensi kualifikasi layanan. Dengan kata lain, mereka akan secara resmi menjadi pembunuh. Misinya adalah menyelamatkan sandera. Baru-baru ini, penculikan siswa sering terjadi, dan di antara para korban penculikan adalah putra tunggal ketua Choi. Seorang siswa bertanya, mengapa tidak menelepon polisi saja untuk menemukan anak ketua? Instruktur menjawab bahwa ketua Choi ingin balas dendam secara pribadi. Jadi, pendaftarannya dimulai. Jika mereka tidak pergi, mereka harus berlatih 2 tahun lagi sebelum menjadi pembunuh resmi. Dengan nada mengejek dia berkata, baiklah, membusuklah di sini selamanya. Saudara Dugu segera mengangkat tangan untuk bergabung. Tiba-tiba, mereka menyadari sesuatu yang lucu dan mulai tertawa karena yang disebut transfer jalur belakang, Kim Sun-gu dan si pengecut juga mendaftar. Segera, hanya sukarelawan yang tersisa di kelas, tetapi instruktur sama sekali tidak terburu-buru. Dia menyuruh semua orang untuk bersenang-senang dulu. Peter bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar melakukan penyelamatan sandera di taman hiburan? Saudara Dugo tidak bisa mengerti semuanya. Kenapa kita harus memakai bikini di taman hiburan? Lee Yun minggir dan menyuruh mereka memalingkan kepala ke belakang. Instruktur mengungkapkan tempat ini persis tempat putra ketua Choi diculik. Misi mereka menyelamatkan sandera dan mengalahkan para penculik. Satu-satunya informasi yang mereka miliki adalah adegan lokasi terakhir, sebuah zona bernama Blue World. Apakah anak itu hidup atau mati atau di mana dia sekarang sama sekali tidak diketahui di tempat yang begitu besar. Tapi Lee Yuna merasa aneh. Kim Seunggu tampak seperti sudah tahu segalanya. Seorang anggota staf taman meminta maaf dengan mengatakan bahwa atraksi ini memerlukan reservasi online. Itu adalah pertama kalinya mereka di taman hiburan, jadi tentu saja mereka tidak tahu. Dugu Dongsin bertanya kepada Lee Yuna, apakah kamu di sini bermain? Membuat reservasi? Kesadaran pembunuh 0. Dalam waktu singkat, saudara-saudara Dugu sudah bermain-main. Mereka dengan bersemangat mencoba hal-hal yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Lee Yuna bergumam bahwa mereka berpura-pura terlalu keras. Di stan permainan menembak, pemilik mencoba menjual kepada mereka betapa mudahnya itu bersikeras dia kehilangan uang. Tetapi dalam benaknya, dia tahu mereka tidak akan pernah menang. Dia telah menunggu mainan itu. Dengan kedua pengisap ini, dia bisa pulang lebih awal. Lee Yuna ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pistol palsu. Beberapa saat kemudian, pemilik toko tercengang. Dia benar-benar akan pulang lebih awal. Dia mengamati beberapa tempat di sekitar taman hiburan. Semua orang tampak sangat bersemangat. Itu mungkin pertama kalinya mereka di sini. Lagi pula, mereka telah melewati masa lalu yang mirip dengannya. Ini adalah salah satu kesempatan langka mereka, jadi mereka harus menikmatinya selagi bisa. Siapa yang tahu kapan mereka bisa tertawa sepuasnya lagi? Lee Yuna, yang telah bersembunyi untuk menyelinap makanan, tiba-tiba teringat misi itu. Ponselnya menangkap sinyal AirPods Choi Eun-ja. Choi Eun-jae adalah putra ketua yang diculik, yang berarti dia mungkin berada di dekatnya, tetapi ada sesuatu yang aneh. Mengapa sinyal itu berasal dari toilet wanita? Dia memutuskan untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum meminta bantuan. Tidak ada yang aneh di dalam, tetapi sinyal itu jelas berasal dari wanita itu. Untuk menghindari kesalahpahaman, dia dengan sopan bertanya, dari mana Anda mendapatkan AirPods itu? Wanita itu berteriak ketakutan. Pacarnya bergegas masuk dan dia segera berkata wanita gila itu mencoba memukulnya. Lee Yuna panik dan mencoba menjelaskan bahwa itu semua salah paham. Wanita itu menyuruh pacarnya untuk tidak berkelahi, paksa saja dia untuk meminta maaf. Tetapi pria itu masih ingin meninju Yuna beberapa kali. Tidak jauh dari sana, ketiga siswa itu bertanya-tanya kemana dia pergi lagi dan saudara-saudara Dugo khawatir dia mungkin dalam masalah. Peter juga belum melihatnya tetapi tidak berpikir dia dalam bahaya nyata. Lee Ina dengan cepat mengunci pria itu dalam cekikan. Dia hampir memasukkan lollipop ke telinganya tetapi dia tiba-tiba menyadari dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Dia menuntut wanita itu menjelaskan dari mana dia mendapatkan AirPods. Di dekatnya, beberapa tamu taman berbisik tentang seorang pria tampan. Lee Yuna berlari menghampiri menjelaskan dia melacak tempat itu melalui AirPods Choi Eun-ja. Tampaknya targetnya dan target Peter sama. Di taman hiburan yang ramai, hanya ada beberapa cara seseorang bisa menghilang tanpa jejak. Dan atraksi yang satu ini dipesan penuh sepanjang hari, namun tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam rumah hantu yang tidak mencolok. Mereka mendorong pintu rumah hantu terbuka. Saudara Duga berkata dengan serius, permainan berakhir, tetap tajam. Kalian berdua tetap dekat dengan kami. Liana menyuruh kedua idiot itu untuk melepaskan pakaiannya terlebih dahulu. Peter merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Tempat itu terlalu sunyi. Dia menyuruh semua orang untuk bersiap. Misi mereka yang sebenarnya akan segera dimulai.
Setengah dari misi sudah selesai karena sejak awal, misi mereka adalah diculik. Pada saat itu, instruktur sekolah Glory bergegas untuk menghentikan misi. Operator bertanya apa yang terjadi. Instruktur baru saja mengetahui ini bukan misi pelatihan normal. Park Seung-do telah muncul. Dia pernah dinominasikan sebagai kandidat rasul, tetapi bahkan Glory tidak dapat mengendalikannya dan akhirnya mengusirnya. Operator itu yakin mengatakan bahwa para siswa itu bukan idiot, mereka telah belajar cukup. Apa yang salah? Tapi instruktur tahu orang itu berbeda. Operator itu menatap kaget kaki palsu instruktur. Sementara itu, di dalam rumah hantu, Peter dan Leuna sudah diikat. Park Sang-do berkata, "Apa kau tahu? Obat yang membuat kalian pingsan adalah chloroform, yang klasik seperti di film-film. Tapi biasanya, seseorang pingsan dengan mulut terbuka. Di sekolah, instruktur memperlihatkan kaki palsunya, dan berkata dengan kasar, kita harus menghentikannya segera." Park Sang-do sangat kejam. Jika dia menangkap mereka, kaki mereka akan dipotong. Saat itu, telepon Leuna mulai berdering. Park Sang-do melihat nama yang familiar di layar dan mengangkatnya. Instruktur berkata dengan dingin, "Jika engkau menyentuh sehelai rambut pun dari mereka, aku akan membunuhmu meski nyawaku taruhannya." Park Sang-do menjawab dengan riang, "Lama tidak bertemu. Senior Guang Ge Wei, jangan terdengar begitu menakutkan. Kau tidak takut. Aku akan mengubah mereka menjadi orang cacat sepertimu." "Benar?" Dia melanjutkan, "Bagaimana kalau kita bertaruh? Mari kita lihat berapa banyak kaki yang tersisa saat kau tiba." Operator tidak mengerti mengapa instruktur itu gemetar. Sementara itu, saudara Dugu, yang belum diikat, berteriak agar penjahat itu keluar. Park Sang-do menyuruh instruktur untuk bergegas karena dia akan segera mulai. Lee Yun-ho berbisik, "Kim Seung-gu." Peter tidak menjawab. Dia melihat mulutnya sedikit terbuka dan bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tertidur, mengeluh dalam hati bahwa dia tidak berperasaan. Dia tidak punya pilihan selain mencoba ini. Peter menatapnya dan bertanya apa yang dia lakukan. "Aku tidak pernah tidur." Leona dengan cepat menarik kakinya kembali dan bergegas menjelaskan, "Jangan salah paham. Aku hanya melakukan itu untuk membangun kamu." Dia menyuruh Peter untuk mengikuti arahannya dan menggunakan teknik melarikan diri yang mereka pelajari dalam pelatihan. Tapi Peter sudah membebaskan dirinya sejak lama. Dia berencana untuk bergerak saat ada sesuatu yang salah. Leona menyuruh Peter untuk mendengarkan baik-baik. Orang itu dulunya adalah pembunuh dari Glory. Peter dengan tenang bertanya, "Leuna, apa kau suka bertaruh?" Saudara Dacho tidak menyangka penjahat itu hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Mereka mengancam, "Hei orang tua, jika engkau tidak ingin mati, maka beritahu kami di mana putra Choi Yun-chang berada." Park Sang-do menikmati cara kasar orang-orang muda berbicara. Dia bertanya, "Mau bertaruh? Jika engkau menang, aku akan mengabulkan semua keinginanmu, dan aku akan membebaskan putra Choi Yun-chang." Instruktur ditelepon panik karena dia tahu tidak ada yang mau bertaruh melawan orang itu. Park Sang-do menambahkan, "Tetapi jika engkau kalah, masing-masing dari kalian meninggalkan satu kaki." Saudara Duga bertanya kepada orang tua itu, "Apa kau benar-benar berpikir ini tidak apa-apa? Karena mulai besok, kau akan berada di kursi roda." Saat itu, Park Seung-do melemparkan pisau ke saudara Dugu. Dia mengatakan bahwa taruhan hanya menyenangkan jika adil. Dugu Hyung mencibir, "Orang tua, kau akan menyesali ini. Aku adalah petarung pisau nomor 1 di New Glory High." Dugu Hyung menilai bahwa dengan senjata yang sama, gerakan orang tua itu lebih lambat darinya. Dalam pertarungan yang berlarut-larut, dia akan menang. Tapi Dugu Hyung tidak bisa mengetahui apa yang salah. Kedua pisau itu jelas sama, namun terasa sangat berbeda di tangannya. Park Sang-do bertanya, "Ada apa anak kecil? Ada masalah?" Doge Hyung akhirnya menyadari trik bajingan itu. Pisau di tangannya bahkan tidak memiliki mata pisau. Saat itu, Kim Seung-gu dan Yuna juga ingin ikut campur dan membantu. Tetapi Doge Hyung menghentikan mereka berdua. Dia meraung, "Jangan ikut campur. Pertarungan ini adalah antara kami. Jika kami bersaudara tidak bisa mengalahkan orang tua ini, kalian pasti tidak akan memiliki kesempatan." Saudara Dugo tahu bahwa orang tua itu tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka. Ujian terakhir sebelum meninggalkan panti asuhan disebut Minggu Neraka. Mereka harus menghabiskan 1 bulan di tempat tanpa air dan tanpa makanan, hanya dengan pistol dan 1 peluru sebagai persediaan. Dan mereka harus bertahan hidup di daerah di mana ribuan binatang buas berkeliaran. Semua orang menggunakan peluru mereka untuk tujuan yang berbeda, beberapa untuk berburu, beberapa untuk mengkhianati teman mereka, dan beberapa untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Saat itulah saudara Dugu menumbuhkan kebanggaan mereka. Daripada mati seperti itu, mereka akan berjuang untuk tetap hidup. Mereka berdua menyimpan peluru mereka sampai akhir karena saat itu mereka memiliki perasaan yang kuat bahwa suatu hari peluru itu akan menentukan nasib kedua bersaudara. Ketika Minggu Neraka akhirnya berakhir, mereka mengetahui bahwa di antara 181 anak yatim piatu dari kelas ke-58, hanya 2 yang lulus sendiri. Kemudian mereka mendengar berita yang mengejutkan.
pembunuh Rasul Peter, yang seusia mereka saat itu telah mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi satu-satunya dalam 58 tahun minggu neraka yang selamat tanpa menggunakan pelurunya sama sekali. Untuk menjadi seseorang seperti Peter, untuk menjadi pembunuh terkuat yang hidup, saudara duga telah mengabdikan setidaknya 10 tahun. Di mata mereka, orang tua di depan mereka tidak lebih dari batu loncatan. Duga dan Sing dengan cepat mengunci lengan Park Sang-du. Du Ge-hyung telah mengatakannya sebelumnya, aku akan membuat orang tua ini menyesal memberiku pisau. Orang tua itu terkekeh gelap. Mungkin yang harus kupotong bukanlah kaki, tapi lenganmu itu. Du Ge-hyung melepaskan pisau itu karena tahu tidak memiliki mata pisau dan tidak bisa memotong. Jadi, Du Gu-dongsing hanya perlu menusuk dengan sekuat tenaga. Saat Du Gu-dongsing mendorong pedangnya ke depan, Park Seung-do bertanya dengan dingin, "Kau ingin menjadi pembunuh seperti Peter?" Berhenti bermimpi. Du Gu-dongsing membeku. Pisaunya hancur saat bertabrakan, sementara Park Seung-do memegang parang militer, sebuah golok, 3 kali berat dan kekuatan pisau normal. Park Sang-du telah berlatih dengan pisau ini sepanjang hidupnya. Itu lebih cepat dari pisau, lebih berat dari kapak, alat algojo sejati. Dipadukan dengan seni bela diri cali miliknya. Dia, pada dasarnya, adalah penggiling daging berjalan. Saudara Dugu tidak pernah menyangka dia akan menggunakan pisau seberat itu dengan mudah. Mereka menyadari bahwa paman ini sama sekali bukan pekerja kantoran. Dia adalah monster berwujud manusia. Sebelum kehilangan kesadaran, saudara Duga menyuruh Le Yuna dan Kim Seung-gu untuk lari. Park Sang-du menyuruh Le Yuna untuk tidak panik, mengatakan dia tidak akan pernah melukai siswa dengan serius. Tetapi karena mereka telah membuat taruhan, dia harus menyelesaikannya. Masing-masing dari mereka akan kehilangan satu kaki. Instruktur di telepon meraung, "Tidak, ambil kaki saya yang lain saja. Jangan sentuh mereka." Kemudian sebuah suara memotong, "Mau bertaruh? Taruhannya ganda. 2 kakimu dan 1 lengan. Jika engkau bersedia, kita bisa memasukkan hidupmu ke dalam taruhan juga." Park Sang-du tersenyum. Sekumpulan orang yang menyenangkan seperti yang diharapkan dari Glory. Tentu, dia melemparkan pisau ke arah Kim Seung-gu dan tersenyum. Taruhan hanya menyenangkan jika adil. Butuh senjata? Kim Seung-gu menghentikan Le Yuna untuk ikut campur. Dia mengambil nampan logam dari lantai. "Aku akan menggunakan ini. Ini cukup." Park Sang-du tertawa terbahak-bahak. "Kau lucu nak, tapi paman tidak akan menahan diri hanya karena kau masih muda." Serangannya datang dengan sangat cepat. Dia menggoda, "Kau pikir nampan perak nikel bisa memblokir ini? Berdoalah agar kau selamat dari satu serangan." Di ujung yang lain, instruktur tiba-tiba tidak mendengar apa-apa selain statis. Dia tidak bisa membiarkan hari itu terulang kembali. Dia tidak bisa membiarkan semua orang mati di bawah Park Sang-du lagi. Hari itu, Park Sang-du dengan tenang mengatakan kepada dealer untuk tidak panik dan bertanya, "Mau bertaruh? Apakah aku meninggalkan tempat ini hidup-hidup?" "Kau pintar. Kau tahu sisi mana yang harus dipertaruhkan. Jika aku jadi kau, aku akan mempertaruhkan segalanya padaku." Pembunuh Glory, Lee Guangui berkata, "Park Sang-du, kau telah menyebabkan terlalu banyak bencana. Untuk menenangkan publik, kami harus mengorbankanmu." Kau dipecat." Dari sudut pandang Glory, mereka memiliki tim pembunuh kelas B veteran. Tidak peduli seberapa kuat Park Sang-du, melawan 5 kelas B sekaligus akan mendorongnya hingga batasnya. Tetapi bagi Lee Guangui, cara pria itu mengayunkan pisaunya berada di luar apa yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Dan hari itu menjadi akhir dari karir pembunuh Lee Guangui. Tidak masalah apakah gergaji mesin atau pisau lebih kuat. Yang penting adalah orang yang memegangnya menakutkan. Park Sang-du tersenyum. "Nah, keberuntunganmu mengesankan. Tapi sekarang apa? Satu-satunya perisaimu telah terbelah menjadi 2. Li Yun telah merasakan bahaya dan bersiap untuk membantu. Golok itu seharusnya tidak setajam silet tetapi lebih tajam dari yang Sun Gu harapkan. Bahkan dia terkejut. Dia menghancurkan nampan dengan paksa. Le Yuna tercengang. Nampan itu bukan perisai. Itu adalah pisau. Berkat Park Sang-du, Sun Gu telah memperoleh senjata yang kuat. Park Sang-du menyeringai. "Sepertinya kau bukan hanya siswa biasa." Dia diam-diam terkejut. Kebetulan, serangan terakhirnya sangat akurat. Tetapi tepat pada saat itu, anak itu mundur. Konyol. Dia tidak tahu dari mana bocah ini mempelajari trik seperti itu, tetapi itu tidak akan berhasil padanya. Apakah itu keberuntungan atau keterampilan, dia akan mengetahuinya. Dia membuka dengan tipuan menggunakan jaketnya, kemudian diikuti dengan serangan yang menghancurkan. Dia yakin itu akan mendarat, tetapi saat dia kehilangan targetnya, kebingungan muncul di matanya. Park Sang-du jelas merasakan pisaunya mengenai sesuatu. Apakah itu bantalan tipis itu? Kilatan dingin melintas di lehernya. Dia terhuyung mundur ketakutan. Dia tahu dia hampir mati barusan. Orang itu muncul di belakang Peter dalam sekejap dan menebas lehernya tanpa ragu. Jika Peter tidak menangkis dengan tangannya, arteri karotisnya sudah terpotong bersih. Teknik yang begitu presisi membuat Park Seung-do bertanya-tanya apakah anak itu benar-benar hanya seorang siswa.
Dia tiba-tiba menyadari pisau nampan tidak bisa menembus pakaian tebal dan tidak bisa memblokir alat masaknya juga. Jadi anak itu mengincar lehernya yang terbuka dan dia bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin dilacak oleh Park. Siswa atau bukan, apakah orang itu bahkan manusia? Le Yuna mengerti bahwa karena alat masak itu sangat berat, segala sesuatu di sekitarnya akan hancur setiap kali Park Sang-seung-do mengayunkannya. Terkena berarti kematian, tetapi orang tua itu lebih lambat dari Peter. Dia berasumsi itu karena beratnya pedang. Jika ini berubah menjadi pertarungan ketahanan, dia yakin Peter akan menang. Tiba-tiba luka tipis muncul di wajah Peter. Leona tidak menyangka Peter benar-benar terkena. Park Sang-do berkata dengan dingin, "Kau membantai sapi dengan pisau daging, tetapi untuk tikus, kau menggunakan pembunuh tikus." Peter tahu alat masak Park Sang-do beratnya 3 kali lipat dari pisau, normal karena orang itu telah membuang berat itu. Kecepatan bukan lagi milik Peter sendiri. Serangan Park Sang-do tumbuh semakin sengit. Li In terkejut. Orang tua itu sama sekali tidak seperti beberapa saat yang lalu, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh baginya. Jenis pisau semua itu jelas dimaksudkan untuk menusuk. Jadi mengapa Park Sang-do hanya mengayunkannya? Park Sang-do dengan cepat menyesuaikan sudutnya, siap untuk membunuh anak nakal di depannya, tetapi serangan membunuh membeku di udara. Dia tercengang. Tangannya tidak mau bergerak. Peter bertanya dengan tenang, "Ada apa?" "Tidak bisa menggerakkan tanganmu lagi." Park Sang-do akhirnya menyadari bahwa anak itu tidak pernah mengincar lehernya. Sejak awal, target sebenarnya adalah tangan Park. Peter berkata dengan tenang, "Fleksor, ekstensor, aduktor, saraf median, saraf radial, saraf ulnaris, setiap otot, saraf, dan ligamen yang dibutuhkan tanganmu untuk memegang sesuatu. Aku sudah memotongnya. Sejak awal, aku tidak pernah berniat membunuhmu." Park Sang-do tidak bisa mengerti. Orang yang berdiri di depannya bukanlah seorang siswa atau anak nakal, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dikonsumsi oleh monster ini. Peter mengangkat nampan dan berkata, "Engkau bilang nampan perak nikel tidak akan pernah bisa mengalahkan pisau baja. Jadi sekarang, untuk final, biarkan aku menunjukkan apa arti sebenarnya dari telur yang menghancurkan batu." Sebagian besar ingatan yang dimiliki Park di masa lalunya adalah adegan dibully dengan para pang itu, mengejeknya dan bahkan mengencinginya. Dia berfantasi setiap hari tentang membunuh para bajingan itu, tetapi dia tidak pernah memiliki kekuatan atau keberanian untuk melawan. Ketika Park ingin mengakhiri hidupnya sendiri, sebuah suara bertanya kepadanya, "Mau bertaruh?" Satu kalimat itu membuat jantungnya berdebar kencang. Kakinya yang tidak berdaya tiba-tiba menopang tubuhnya yang gemetar di tepi tebing. Park tidak pernah mengerti mengapa, tetapi satu hal yang jelas, mempertaruhkan hidupnya membuatnya lebih kuat. Dopamin, serotonin, dan adrenalin melonjak melalui dirinya. Setiap perjudian hidup atau mati membawanya kesenangan dan kekuatan. Dia menjadi kecanduan dan setiap perjudian setelah itu, Park menang. Dia adalah yang terkuat, tetapi sekarang Park Sang-do dipukuli tanpa ampun oleh seorang anak yang masih terlihat hampir dewasa. Park meraung berlutut, "Atau aku akan meledakkan semua ini." Putra Choi Eun-cheong ada di dalam koper-koper ini. Jika granat meledak, semua orang di sini akan mati. Langit-langit terhubung ke pipa gas. Park berteriak, "Jika engkau tidak ingin kehancuran bersama, Neil." Peter mengejek, "Lakukan dulu baru bicara besar." Peter memperingatkannya, "Aku sudah menarik pin granat. Jika kau tidak ingin mati, gigit dengan rahangmu." Begitulah cara engkau membuat ancaman nyata. Tinju Peter terus menghantam Park Sang-do. "Lumayan, kau menggigitnya lebih baik dari yang aku kira." Peter memasukkan kembali pulpen dan menarik Park ke atas. "Kita belum selesai." Park berteriak, "Aku tidak ingin ini terjadi." Le Yuna tersentak, apalagi yang dia rencanakan. Tapi Park Sang-do hanya berlutut dan memohon, sebut saja Seri. Pada saat itu, instruktur tiba dan dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Park Sang-do yang dulunya tak tersentuh sekarang berlutut dan memohon ampun. Para korban, termasuk putra ketua Choi Eun-cheong, semua diselamatkan, dan Park Sang-do dibawa ke markas besar Glory. Lee Guanggui masih tidak bisa mempercayainya. Mimpi buruk yang menghancurkan karir pembunuhnya sudah mati, dan itu sebenarnya dijatuhkan oleh anak-anak yang masih siswa. Meskipun dia memperhatikan banyak detail yang mencurigakan, karena orang-orang yang terlibat menyangkal semuanya, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Setelah misi ini, mereka berempat secara resmi dipromosikan menjadi pembunuh. Tetapi saudara-saudara Dugu mengeluh, "Kami menangkap seorang pembunuh kelas S yang diduga, namun mereka hanya mengeluarkan lisensi kelas Deus." Saat pintu lift perlahan terbuka, dua pria berotot tinggi berambut panjang muncul di hadapan mereka. Saudara-saudara Dugu mengira mereka telah pergi ke tempat yang salah dan bergegas untuk meminta maaf dan menutup pintu. Pada saat itu, seorang wanita keluar dan menyambut mereka. "Kami sudah menunggu kalian." Saudara-saudara Dugu dengan cepat membuka pintu lagi sambil berkata, "Kami adalah orang-orang yang kalian tunggu." Wanita itu menjelaskan, "Karena engkau menyelamatkan Tuan Muda Eun-je dari grup Daxiao. Ketua secara khusus memerintahkan kami untuk memperlakukanmu dengan baik." Setelah makan malam,
Dia membawa mereka untuk mendapatkan setelan mewah khusus, lalu membawa mereka ke panggung utama yang disiapkan untuk hari ini. Dia melanjutkan, grup Daxia kami adalah perusahaan militer paling maju di dunia dan menyediakan senjata tempur untuk para pembunuh Glory. Untuk merayakan promosi Anda sebagai pembunuh resmi, ketua mengatakan Anda boleh mengambil senjata sebanyak yang Anda suka. Saudara Duga dengan bangga menjawab, kapan kami membutuhkan senjata api dalam perkelahian? Ini sudah cukup untuk kami. Wanita itu berkeringat dingin. Baiklah. Aku akan mengirimkannya lewat pos. Saat itu, Lei Yuna melihat pedang Damaskus yang mahal dan bahkan yang terbuat dari baja S-30V. Dia juga menginginkannya, tetapi dia tiba-tiba ingat bahwa dia tidak melakukan apapun hari itu. Jadi, dia tidak punya hak untuk mengambil barang seperti itu. Wanita itu bertanya, Tuan Kim Seunggu, sudahkah Anda membuat pilihan? Peter hanya memilih pulpen karena berpikir bahwa dia sudah menggunakan hampir semua senjata di sini. Tiba-tiba, telepon wanita itu berdering. Dia sepertinya menerima perintah, lalu dia menoleh padanya. Tuan Kim Seunggu, silakan ikuti saya ke kantor ketua. Tak lama kemudian, dia menyelesaikan tugasnya dan membawa Peter ke hadapan ketua. Ketua Choi Eun Cheong dari grup Daxiao tersenyum. Selamat datang Kim Seunggu. Aku ingin bertemu denganmu. Peter bertanya dengan bingung, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Choi menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Aku tidak bermaksud jahat. Sebenarnya, Anda mungkin sedikit khawatir. Choi kemudian bertanya, Kim Seunggu, mengapa Anda terlihat persis seperti Peter? Pada tahun 1978, Choi Eun-syang, putra ketua grup Daxia, diculik oleh agen dari negara H yang menuntut agar Daxia menyerahkan proyek misilnya. Ketua meminta bantuan dari negara F, meminta mereka mengirim pasukan elit mereka termasuk Delta Force ke kota B. Tetapi negara H tidak bisa diremehkan. Delta Force benar-benar musnah di dalam wilayah H. Tanpa pilihan tersisa, ketua pergi ke kapel Glory yang sakral. Dia memohon kepada ayah untuk menyelamatkan putranya dengan mengatakan, grup Dasha akan memenuhi setiap permintaan yang Anda minta. Tolong kirim yang terkuat di antara 12 rasul Anda untuk menyelamatkan anak saya. Sang ayah dengan tenang menjawab, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berdoalah karena misil Tuhan sudah tiba di kota B. Ketua bertanya, bisakah dia benar-benar melakukannya? 3 unit pasukan khusus telah musnah. Bahkan sebagai seorang rasul, apa yang bisa dilakukan satu orang? Sang ayah menyela, dia bisa. Bahkan sendirian, dia bisa karena putraku adalah yang terkuat. Para prajurit H terkejut. Bagaimana orang itu bisa masuk? Peter muda berbicara dalam bahasa mereka dengan dingin. Waktu yang tepat. Pria yang baru saja berbicara langsung ditembak. Peter menembak dengan kecepatan yang tidak bisa mereka pahami. Setiap tembakan menandai kematian lain. Dalam kata-katanya, waktu yang tepat mengacu tepatnya pada jumlah kepala musuh dan jumlah peluru yang dibawanya. Kemudian seorang pria muncul dari mobil depan berteriak dalam bahasa H, jatuhkan senjatamu jika kamu tidak ingin aku meledakkan kepala tuan muda. Letakkan senjatanya sekarang. Warga negara H itu telah mendengar rumor tentang monster yang bisa memasuki medan perang manapun sendirian dan selalu kembali hidup. Monster itu adalah Rasul Peter. Peter tiba-tiba berteriak, Anshang. Ketika aku mencapai 3, tundukkan kepalamu. Perwira H membentak, bicaralah bahasa H, bodoh. Peter sudah berada di angka 2. Ketika 3 keluar, sebuah koin melintas di tangannya dan menembus dahi pria itu seperti peluru. Peter berkata dengan tenang dalam bahasa H, beristirahatlah dalam damai Letnan Kolonel Eugene Andreev, Biro Intelijen Luar Negeri. Eun Song muda tidak akan pernah melupakan pria yang menyelamatkannya, dan dia akan mengingat rahmat itu seumur hidup. Tapi Peter mengoreksinya, aku tidak datang untuk menyelamatkanmu. Aku datang untuk menyelamatkan masa depan Decius. Berdiri, jalan pulang masih panjang. Berkat Peter Uncong selamat. 40 tahun kemudian, dia masih ingat wajah itu. Dia bertanya kepada Peter, apakah dia cucu Rasul? Peter terdiam. Dia sudah bertahun-tahun tidak merasa gugup seperti ini. Anak laki-laki yang rapuh itu telah tumbuh menjadi seseorang yang kuat. Setelah mendengar Peter hanya mengambil pena baja dari gudang senjata, Choi berkata, apapun alasannya, aku tidak bisa membiarkan cucu Rasul pergi begitu saja. Tolong terima hadiah kecil ini. Ini adalah Saint Petrus V4, permata teknologi yang dipulihkan kakekmu. Ia membawa mesin terkuat kami, mencapai rekor dunia tidak resmi 21 km per jam, dan dapat mengganggu semua sinyal, tetap tidak terlihat oleh GPS dan pengawasan. Peter mengatakan itu tidak perlu. Saudara Dugo mengeluh, Bung, itu kekanak-kanakan. Kemudian bertanya kepada sekretaris, Bu, bisakah kami mengembalikannya? Tentu saja tidak. Peter bertanya-tanya, mengapa Yuna masih membeku dan mendesaknya untuk masuk ke mobil. Saudara Dugo mulai bergumam lagi. Kemudian instruktur Le Guang GWI menelepon. Para pembunuh senior ingin bertemu denganmu. Kalian adalah rookie yang ditunjuk khusus pertama dalam 4 tahun. Tunjukkan pada mereka darah muda. Peter memperlambat mobil agar saudara Dugo bisa mengimbangi. Instruktur mengumumkan, rookie monster akan tiba.
Ini adalah cabang Gangxiu dari Glory Club Kapel Heojong Glory. Saudara Duge menghela napas. Ketenaran itu melelahkan. Peter melihat semua orang tampak bersemangat. Baiklah, mari kita masuk. Disinilah wahyu diberikan, tempat pembunuh bayaran menerima misi yang sesuai dengan peringkat mereka, wahyu mereka. Para pembunuh harus berdoa di depan pendeta. Pendeta memberkati saudara-saudara itu, berharap mereka menang dalam setiap pertempuran. Yenov akhirnya mengerti bahwa begitulah cara pembunuh bayaran sejati menerima misi. Peter juga menyadari itu adalah proses untuk pembunuh tingkat rendah. Saudara-saudara Dugu dengan bersemangat memeriksa wahyu yang diberikan oleh pendeta, tetapi hanya ada satu kata, pertempuran. Pendeta tersenyum. Kami tidak menugaskan misi kepada pemula, tetapi kami memberi mereka hadiah berupa darah suci yang lezat. Detik berikutnya, cangkir darah suci itu memercik keras ke kepala Doge Hyung. Pendeta bertanya, bagaimana rasanya? Kami telah menunggu kelas D sampah seperti Anda. Doge Hyung menyeringai. Beberapa hal harus Anda rasakan sendiri untuk mengetahui apakah itu menyakitkan atau tidak. Apakah kamu juga seperti itu, Pak Tua? Pertempuran secara resmi dimulai. Saudara Dugo mengejek pertarungan bebas peringkat. Benar? Kami tidak akan menahan diri hanya karena Anda lebih tua. Seorang pemuja mencibir sampah kelas D yang bodoh. Menyedihkan. Dugo Hyung menjawab dengan tenang. Tentu saja, tidak tahu. Kami tidak dilahirkan untuk menjadi kelas D. Ingat ini, kami adalah saudara Dugu, calon rasul kelas S. Dugu Dongsing menambahkan, kelas B belaka bertingkah arogan seperti ini, menyebalkan. Mulai sekarang, aku tidak bercanda lagi. Tom akan menjadi serius. Para pembunuh lain menyaksikan menyadari bahwa para pemula itu cukup kuat. Yuna tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Dengan percaya diri, saudara Duga jauh lebih kuat daripada saat mereka melawan Park Sang-du. Pemuja itu mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Yang lain melihat sekeliling. Di mana anak yang lain? Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari belakang dan meraih pergelangan kaki pemuja itu. Duga Hyung menyeringai, mencari aku, dengan isyarat dari Duga Hyung. Duga dan Sing melompat ke atas dengan tinju yang berat. Pemuja itu mencemooh, impianmu adalah menjadi peter? Di usia Anda, saya berpikiran sama. Dan karena bintang masa depan kita membutuhkan pengalaman tempur nyata, aku juga tidak akan bercanda. Mari bertarung dengan benar. Telapak tangan Duga Dongsing tertusuk dan Duga Hyung dirobohkan tepat setelah itu. Kau tahu, coba bergegas masuk untuk menghentikannya, tetapi pembunuh kelas B peringkat 33 dari Glory. Zhang Guangzhang berkata, jadi, bagaimana rasanya melihat seorang pembunuh sungguhan? Orang itu menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk nyaris mencapai kelas B. 4 pembunuh normal, itu sudah seperti memetik bintang dari langit. Pembunuh kelas D menangani misi yang menargetkan warga sipil, 336 anggota. Kelas C berurusan dengan gangster dan penjahat berbasis pertempuran, 200 anggota. Kelas B menangani konflik antar pembunuh, 100 anggota. Kelas A menangani pembunuhan tingkat nasional, hanya ada 30. Begitu Anda menjadi seorang pembunuh, Anda mengorbankan seluruh hidup Anda, membakar segalanya untuk naik menuju yang terkuat dari Glory. Tetapi bahkan jika Anda membuang hidup Anda dan entah bagaimana mencapai kelas A dari kelas S ke atas, usaha saja tidak akan pernah cukup. Di puncak berdiri 12 murid, para rasul. Pemuja itu mengejek, anak-anak ingin tahu bagaimana cara menjadi seorang rasul? Anda hanya perlu dilahirkan kembali. Tinjunya menghantam tengkorak Duga Hyung. Dia mencibir, menyuruh mereka pulang dan minum susu dari ibu yang tidak ada. Yuna tidak mengerti. Tidak perlu memukuli mereka separah ini. Zhang Guangzhang mengenali Yuna sebagai mantan gadis pesuruh untuk geng 8 ekor dan mencemooh seseorang seperti Anda, tanpa keterampilan, tanpa kualifikasi, mencoba menjadi seorang pembunuh. Bahkan seekor anjing liar yang lewat akan tertawa. Pada saat itu, sebuah tangan menggenggam erat pergelangan tangan Zhang Guangzhong. Peter berkata dengan tenang, "Senior, tolong jangan melampaui batas." Zhang Guangzhang terkejut karena dia tidak bisa melepaskan diri dan berteriak, "Apa kau bocah? Apa kau mencoba melawanku?" Jiawen telah memperingatkan Peter untuk tidak terlalu mencolok. Seorang rookie mengalahkan kelas A seperti Park Sang-du sudah tidak bisa dipercaya. Dengan naluri tajam seorang veteran, hanya masalah waktu sebelum Glory menjadi curiga terhadap Peter yang akan merusak semua rencananya. Untuk mencapai kejayaan saat mereka tidak menduganya, dia harus tetap tersembunyi sebagai kelas D. Zhang Guangzhong berteriak, "Orang dewasa sedang berbicara. Jangan terlalu sombong." Peter menjawab, "Kau boleh memukulku jika kau mau asalkan kau membiarkanku membawa mereka ke rumah sakit. Yang satu luka tusuk, yang lain tidak sadarkan diri. Jika mereka tidak pergi sekarang, itu akan berbahaya." Peter sedikit menundukkan kepalanya. "Mohon senior." Zhang Guangzhang menyeringai puas. "Baiklah, kita akan melakukannya dengan caramu." Tapi dia menambahkan bahwa mereka harus menyerahkan lisensi layanan mereka terlebih dahulu. Dia mencibir, "Ketika engkau menjadi kuat suatu hari nanti, pastikan engkau datang mengambilnya kembali." Mereka berempat meninggalkan kapel dengan keadaan yang menyedihkan. Saudara Dacho mengeluh, "Apa-apaan tadi itu? Jika lisensi hilang, instruktur Guang Kui pasti akan mencabut semua rambut mereka."
Saudara Dokko meminta maaf kepada Le Yuna dan Kim Si-unggu dengan mengatakan dia gagal melindungi mereka. Dia berkata bahwa sebagai kapten mereka, dia seharusnya hanya menunjukkan sisi terkerennya. Peter memasangkan helm padanya. Ayo, kapten, ayo pergi makan. Sepeda motor melaju kencang di jalan raya. Le Yuna bertanya kepada Kim Se-unggu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih kuat? Peter balik bertanya dengan bingung, kenapa engkau menanyakan sesuatu yang tidak berguna? Le Yuna tertegun, kau tidak terganggu sama sekali. Lisensi kami dicuri begitu saja. Peter berkata dengan tenang, yang kuat memangsa yang lemah. Ketika kau lemah, kau bertahan. Larut malam, beberapa murid mengejek. Hanya memikirkan untuk bersaing dengan sampah itu membuatku marah. Kemudian mereka memperhatikan para pemula dari sebelumnya sudah kembali. Zhang Guangsong mencibir, kau datang untuk dipukuli lagi atau bertobat karena membela orang lain? Peter bertanya dengan dingin, haruskah kau sejauh itu? Zhang Guangsong mencemooh, belum cukup dipukuli tadi. Peter berdiri dan berkata, aku di sini untuk menunjukkan sesuatu yang belum pernah kau lihat dan tidak akan pernah kau lihat lagi, pertempuran seorang rasul. Zhang Guangsong tertawa kering. Luar biasa. 14 tahun dalam pekerjaan ini, dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani menyebut dirinya seorang rasul. Nah, kau benar-benar tidak mengerti bagaimana dunia bekerja. Dia hendak memerintahkan seorang pengikut untuk maju ketika sesuatu terasa aneh. Pengikut yang lain tidak bergerak sama sekali. Bahaya menekan tepat di depannya. Namun anak laki-laki itu seharusnya hanya seorang pembunuh kelas D yang namanya bahkan tidak bisa dia ingat. Tidak ada senjata, tidak ada perlindungan, hanya serangkaian manik-manik suci yang penuh dengan celah. Namun pengikut itu merasakan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Mata itu bukanlah mata seorang bocah kelas D. Zhang Guangzang mengerutkan kening. Zhang tua, kenapa kau membeku? Jangan bilang anak itu membuatmu ketakutan. Pengikut itu membentak balik bersikeras dia sedang membayangkan sesuatu. Dia berkata dengan tegas, ada aturan di lini kita. Jika seorang junior menentang seorang senior, senior memiliki hak untuk mengeksekusinya di tempat. Dia membayangkan melemparkan buku di tangannya. Anak laki-laki itu akan mengangkat lengannya untuk menghalangi, memperlihatkan tulang rusuknya, lalu dia secara naluriah akan membungkuk untuk melindungi lukanya. Tapi target sebenarnya dari pengikut itu bukanlah tulang rusuk, itu adalah mata anak laki-laki itu. Sedetik kemudian, anggota tubuh pengikut itu terputus. Baru kemudian dia mengerti, manik-manik itu bukanlah manik-manik suci biasa. Kepalanya terbang berikutnya. Dia kembali ke kenyataan, mencengkeram tenggorokannya dengan teror. Zhang Guangzang bertanya dengan bingung, apa yang kau lakukan berdiri di sana? Gemetar hebat, pengikut itu tahu dia tidak akan pernah bisa menang. Setiap serangan simulasi berakhir dengan dia langsung terbunuh. Dia telah mati ribuan kali dalam benaknya. Setelah puluhan tahun pertempuran, dia mengerti satu kebenaran. Pria di depannya adalah seseorang yang sama sekali tidak terkalahkan. Dia tidak bisa mengerti mengapa. Itu bukan tekanan. Itu adalah sesuatu di luar pemahaman. Berpikir tentang bagaimana dia benar-benar menyakiti pria itu sebelumnya, dia tiba-tiba berharap dia sudah mati. Peter menatapnya dengan tenang. Ketika Peter mengangkat tangan sedikit, pengikut itu panik dan mulai meminta maaf tanpa henti memohon pengampunan Peter. Peter hanya mengetuk pipinya dengan ringan dan berkata dengan tenang, merasakan kematian. Itu seharusnya menjadi naluri dasar seorang pembunuh. Dalam hal itu, kau memang memiliki kualitas yang sangat baik sebagai seorang senior. Di dalam kapel, Zhang Guangzong masih memarahi pengikut itu menuntut mengapa dia membiarkan anak nakal itu pergi. Pengikut itu membentak, kau ingin hidup? Jika engkau tidak ingin mati, diamlah. Pada saat itu, Jawan tiba di kapel dengan kesal. Senior, kenapa kau ada di sini? Kenapa kau memulai perkelahian sepagi ini? Bagaimana jika seluruh rencana terbongkar? Peter memberitahunya bahwa itu tidak akan terjadi. Kalah dari pembunuh kelas D sebagai kelas B, rasa malu bukanlah masalah yang paling kecil. Itu akan merusak reputasi aliran sesat itu sepenuhnya. Kalah bahkan sebelum bergerak, Peter bertanya pada Jawan, jika itu kau, apakah kau akan memberitahu siapapun? Jiwen berpikir dengan pahit. Dia bergegas ke sini karena dia khawatir, namun yang dia berikan hanyalah komentar sarkastik. Peter pergi dengan motornya. Keesokan harinya, saudara-saudara Daco membayangkan bagaimana reaksi instruktur begitu dia mengetahui sertifikat layanan mereka hilang. Guru Le, Guangge, Wai meledak, sertifikat layananmu adalah hidupmu. Bagaimana bisa kalian para idiot kehilangan hal seperti itu? Keringat dingin mengalir di punggung mereka, kita tamat. Mereka secara mental melatih banyak alasan konyol. Kemudian sebuah suara memanggil, bocah, aliran sesat dari kemarin telah muncul. Saudara-saudara Daco panik. Kei, kenapa engkau di sini lagi? Apakah kau datang dan menantang kami? Aliran sesat itu menatap mereka. Apakah kalian berdua idiot mengikuti audisi untuk kontes rap? Kenapa kau berbicara dengan ritme? Dia menambahkan, aku di sini untuk mengembalikan sertifikat layanan yang aku ambil kemarin. Saudara-saudara Daco berseru, kami pikir kau brengsek kakak. Tidak menyangka kau menjadi orang baik. Aliran sesat itu menghela napas tak berdaya. Aku dipaksa melakukan ini.
Orang yang bernama Kim Seungu membuat merinding tulang punggungnya. Saudara-saudara Dako dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada aliran sesat itu. Sekarang saatnya mengembalikan ini kepada Lee Yuna, tetapi Peter masih belum melihatnya dimanapun. Sementara itu, di dalam arena pelatihan, Lee Yuna berlatih teknik pembunuhan dengan putus asa. Dia tidak berdaya saat menghadapi Park Sang-du. Bahkan di kapel, dia hanya bisa menonton dari samping. Yuna sangat marah pada kelemahannya sendiri. Dia masih terlalu lemah. Dia tahu bahwa jika ini berlanjut, adiknya Eugene akan berada dalam bahaya. Peter tiba di arena dan bertanya dengan tenang, "Apa yang membuatmu merasa tidak berguna?" Dia mengembalikan sertifikat layanannya, tetapi dia merasa dia tidak pantas menerimanya. Peter bertanya, "Apakah karena adikmu? Kau pikir kau lemah, jadi kau memaksakan diri untuk menjadi pembunuh yang tidak cocok untukmu hanya untuknya." Yunis membentak, "Kau tidak tahu apa-apa, kenapa engkau bisa mengatakan itu?" Peter mengakui dia tidak mengenalmu dengan baik, tetapi dia tidak sepenuhnya bodoh. Misalnya, adik laki-lakinya sebenarnya bukan saudara kandungnya. Peter bertanya, "Bisakah kau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi antara engkau dan adikmu?" Kembali di panti asuhan, Eugene selalu mengikuti Lee Yuna berkeliling bertanya padanya, "Apakah kita keluarga?" Tetapi pada saat itu, Yuna sama sekali tidak menerima kata keluarga. Sejak dia ditemukan di dalam loker subway, dia tidak pernah memiliki keluarga. Dia seharusnya mati di sana, namun dia secara tidak beruntung diselamatkan dan dibawa ke panti asuhan. Makanan dan pakaian tidak pernah cukup, tetapi dia tidak merasa tidak nyaman. Dia tidak pernah berniat untuk berteman atau membentuk keluarga karena dia tidak ingin ditinggalkan lagi. Yuna ingin tetap sendiri selamanya, bahkan berharap untuk meninggalkan dunia ini lebih cepat sampai suatu hari dia tertembak selama misi. Panti asuhan tidak dapat menghentikan pendarahan, maupun mereka memiliki kantong darah yang tersisa. Meskipun dia bisa dibawa ke rumah sakit Glory, orang-orang di panti asuhan berencana untuk membuang Yuna yang tidak berharga, dan dia mengharapkan itu. Itulah mengapa dia percaya memiliki apa-apa dari awal akan lebih mudah. Tempat ini sudah dingin sejak awal, kematian terasa seperti pembebasan baginya. Tetapi guru mengatakan sebuah keajaiban terjadi, dan setelah keajaiban itu, Eugene menghilang. Yuna kemudian belajar dari anak yatim piatu lainnya bahwa anak kecil itu keras kepala. Guru mencoba menghentikannya, tetapi tidak bisa. Dia mengatakan dia ingin menyelamatkan saudara perempuannya bahkan jika dia mati melakukannya. Setelah siapa tahu berapa banyak pengambilan darah, Eugene bertanya kepada guru, "Apakah kakak masih sakit?" Yunili selalu percaya dia tidak memiliki keluarga. Jadi dia tidak pernah menyadari seseorang selalu berdiri di tempat yang sama diam-diam mengawasinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Eugene akan pergi sejauh itu. Sekarang Eugene membutuhkan obat pembekuan darah yang mahal setiap hari, dan panti asuhan telah memutuskan untuk menghentikan perawatan dan membuangnya. Yuna tiba-tiba menerjang ke arah dokter, memohon kepada staf untuk tidak meninggalkan Eugene. Dia berkata, "Aku tidak sakit lagi. Aku bisa menghasilkan uang sekarang. Aku akan membayar semua tagihan medisnya, tidak peduli berapa biayanya, karena aku adalah saudara perempuannya." Itu adalah pertama kalinya dia merasa dia memiliki alasan untuk tetap hidup. Bahkan jika Eugene tidak benar-benar mirip dengannya, lalu kenapa? Dia bertekad untuk menyelamatkan adik laki-lakinya. Peter menyadari dia terlalu banyak ikut campur dan berbalik untuk pergi membiarkan Yuna melanjutkan pelatihan. Tiba-tiba, Yuna bergumam, "Kau adalah orang terkuat yang pernah aku temui. Tolong bantu aku menjadi lebih kuat." Secara kebetulan, Peter memiliki pemikiran yang sama persis. Meskipun Yuna memiliki sedikit kekuatan, konstitusi alami yang lemah, hati yang pemalu, dan temperamen yang berapi-api, sifat-sifat yang mengerikan bagi seorang pembunuh. Peter tahu dia memiliki bakat yang paling penting, mata seorang pembunuh sejati. Sejak awal di restoran Basio hingga pertarungannya dengan saudara-saudara Dugo, dia juga menyaksikan seluruh pertarungan antara Peter dan Park Sang-du. Matanya tak pernah lepas dari medan pertempuran seolah mencoba menyerap setiap teknik dan detail. Konon, pemain bisbol yang sering memukul home run bahkan bisa melihat lintasan bola yang terbang. Namun, Peter yakin penglihatan dinamis Yuna jauh lebih tajam. Bagaimanapun, ada satu senjata yang bisa mengubah semua kelemahannya menjadi kekuatan. Peter berkata padanya, "Jika kamu bisa mengendalikan ini, kamu bahkan tidak butuh instruktur sungguhan. Benda ini saja akan mengubahmu menjadi pembunuh sungguhan." Yuna menunduk menatap benda di tangannya, bingung. Beberapa waktu kemudian, saudara Dugu dengan bersemangat mencium bau uang karena sebagai pembunuh resmi, mereka menerima 1.001 per minggu. Mereka bertanya-tanya jika mereka menjadi rasul, apakah jumlahnya 10 kali lipat? Tapi Peter tahu hal-hal seperti itu tidak berarti apa-apa bagi para rasul. Jika seorang rasul menginginkan sesuatu, mereka bisa dengan mudah mendapatkannya. Peter tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak melihat Yuna." Saudara Dugo dengan percaya diri mengatakan dia pasti pergi untuk melakukan pekerjaan paruh waktu lainnya. Dia mungkin sedang membersihkan tempat kejadian perkara, menghilangkan setiap jejak yang ditinggalkan oleh para pembunuh. Darah, isi perut, kotoran, semua itu tidak mengganggunya. Saudara Dugo tidak mengerti.
Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, seorang pembunuh kelas D menghasilkan 1 juta seminggu. Mereka tidak tahu mengapa dia bekerja begitu keras. Peter menyadari tidak ada yang bisa menghabiskan uang sebanyak itu sendirian. Adik Yuna pasti punya masalah tersembunyi. Kemudian saudara Dugo menerima pesan dari Yuna yang meminta mereka untuk membawakan sial. Mereka bingung. Mengapa Sal di cuaca musim semi yang hangat, di dalam pabrik pengolahan es yang membekukan pada suhu minus 20 derajat? Saudara Dugo membentak, mengapa kita berada di tempat seperti ini? Yuna menjawab dengan tenang, untuk berlatih tentu saja. Mereka bertanya-tanya, latihan memecah es dengan tangan kosong apa ini? Yuna dengan enggan menunjukkan kepada mereka apa yang dia pegang. Itu adalah tali panah yang Peter berikan padanya sebelumnya. Tali panah adalah senjata bela diri tradisional yang menyerang dengan mengayunkan tali panjang yang dililitkan di sekitar tubuh. Kekuatannya meningkat sebanding dengan kecepatan, dan karena berputar saat dilempar, kekuatan destruktifnya sangat besar. Keuntungan terbesarnya sederhana. Musuhmu tidak pernah tahu di mana atau kapan itu akan menyerang. Saudara Dugo tertawa terbahak-bahak. Ini senjata rahasiamu? Pistol jauh lebih baik. Tetap saja, mereka harus mengakui, itu benar-benar mengesankan. Terutama bagaimana ia menembus es setebal itu dalam satu pukulan. Tetapi mereka masih tidak mengerti. Pistol lebih mudah dan membunuh secara instan. Mengapa berlatih dengan ini? Peter menjelaskan kepada Yuna, jika kamu ingin membunuh 5 orang dengan pistol, kamu membutuhkan 5 peluru. Tetapi dengan tali panah, jika kamu berlatih cukup untuk mengendalikan lintasannya, kamu dapat melenyapkan kelimanya dalam satu serangan. Saudara Duga terkejut. Dia menghancurkan seluruh balok es dalam satu pukulan. Mereka berbisik di antara mereka sendiri berencana untuk memeriksa secara online berapa harga tali panah. Saat matahari terbenam, pemilik pabrik es, pembunuh peringkat 1 kelas D 113 Park Bing-so bertanya kepada Yuna. Selesai latihanmu? Dia telah melihat banyak orang berlatih memecahkan es di sini, tetapi tidak pernah ada orang yang menghancurkan setiap balok seperti yang dia lakukan. Yuna tiba-tiba teringat bahwa dia belum membayar biaya pelatihan, tetapi Park Bing-so melambaikan tangannya. Temanmu datang 3 jam yang lalu, membayar semuanya untukmu, dan bahkan meninggalkan 1.000. Dan dia juga meninggalkan ini. Itu adalah salep pencegah luka yang dimaksudkan untuk dioleskan sebelum tanda apapun terbentuk. Beberapa saat kemudian, Yuna meninggalkan pabrik es. Dia ingin berterima kasih kepada Kim Seungu segera, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia menggertakkan giginya dan meneleponnya, tetapi kata-kata terima kasih mencapai bibirnya, dan entah bagaimana berubah menjadi menanyakan apa yang disajikan di kafetaria sekolah hari ini. Dia segera ingin menutup telepon karena malu. Sebelum panggilan berakhir, Peter memberi selamat kepada Yuna karena telah mendapatkan senjata sejatinya. Di dekatnya, saudara Duga terus berlatih tali panah. Frustrasi. Mereka tidak dapat mereproduksi lintasan melengkung Yuna. Peter mengerti dengan baik. Yuna selalu mencari senjata dan kekuatan yang hanya miliknya, dan kekuatan itu sudah lama ada di tangannya. Sementara itu, di ruang tertutup, seorang pria berteriak seperti orang gila. Datang padaku. Aku Park Sang-du. Bahkan jika seluruh truk pembunuh kelas B dan kelas C muncul, mereka hanyalah serangga. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kemudian suara dingin bergema di seluruh ruangan. Itu akan sulit. Kelas B tidak akan berhasil. Kelas C juga tidak akan berhasil. Untuk mengalahkan kelas A, seperti Park Sang-du, apakah benar-benar membutuhkan seorang rasul? Seorang dokter dengan jas lab putih berjalan menuju Park Sang-du yang setengah telanjang. Park Sang-du membeku. Pisau masak terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Dokter mengambil pisau masak dan berkata dengan tenang, "Kudengar kau suka berjudi. Jadi bagaimana kalau bertaruh denganku? Seorang pembunuh yang pernah mendekati rasul kelas S versus rasul sungguhan. Menurutmu siapa yang menang?" Di mata Park Sang-du yang ketakutan, pantulan rasul muncul, Daniel. Sementara itu, di rumah sakit, seorang gadis kecil menangis dan menolak suntikannya. Saudara Dugo menghela napas, dia terlalu rapuh, masih jauh dari menjadi dewasa. Sedetik kemudian, mereka sendiri yang gemetar. "Suster, bisakah kami mendapatkan anestesi total?" Universe di samping mereka bodoh. Ini adalah pemeriksaan medis wajib bagi semua pembunuh baru yang dilakukan di rumah sakit Glory baru yang dioperasikan oleh Glory, tapi yang paling membuatku khawatir adalah tes darah. Alasannya sederhana. Itu adalah tali yang mereka pasang pada kami. DNA dan sidik jari tetap sama, bahkan jika seseorang menjadi lebih muda. Jadi, jika ada yang mengkhianati organisasi dan melarikan diri, mereka dapat memburu mereka sampai akhir. Glory, pada akhirnya akan menyadari bahwa DNA petertua yang tersimpan sangat cocok dengan DNA petermuda yang mereka ambil hari ini, yang berarti identitas asliku akan terungkap. Pada malam hari, Peter memberi tahu Jawan bahwa dia tidak ingin duduk dan menunggu kematian karena dia sudah menemukan cara untuk sepenuhnya melarikan diri dari kejaran Glory, yaitu meledakkan rumah sakit. Jawan membentak, "Tolong, kau orang tua gila, katakan sesuatu yang benar-benar masuk akal. Hanya karena engkau mendapatkan kembali masa mudamu sekali, bukan berarti engkau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Apakah kau bahkan tahu tempat itu apa?
Tentu saja, Peter tahu. Itu adalah rumah sakit dan kota umum Glory yang baru, tempat yang sangat dihargai oleh Glory. Di permukaan, itu tampak seperti rumah sakit biasa, tetapi pada kenyataannya, itu menangani pembunuhan yang disamarkan sebagai kecelakaan medis, merawat para pembunuh yang terluka, dan mayat yang dipukul. Itu adalah rumah sakit yang dibangun untuk para pembunuh. Dia tahu DNA-nya mungkin disimpan di pusat data rumah sakit, jadi dia tidak punya pilihan selain meledakkan pusat itu. Juan, yang cemas dan marah berkata, "Baiklah, lakukan apapun yang kau inginkan. Tapi apakah kau tahu siapa yang menjaga rumah sakit Glory yang baru sekarang? Itu Rasul Daniel. Orang itu bahkan bukan manusia. Nama kode Daniel. Profesi sebenarnya adalah seorang dokter. Dia pernah dipuji sebagai bakat yang dikirim dari surga, seorang dokter jenius, tetapi di tahun keduanya, dia menyebabkan kecelakaan medis dan kemudian menghilang. Dan 4 tahun lalu, di kota C negara G, seorang petugas polisi menyelesaikan shiftnya dan kembali ke kantor polisi. Saat dia mendekati pintu masuk, dia menyadari sesuatu yang aneh. Seseorang sepertinya sedang mengeringkan pakaian tepat di depan pintu kantor polisi. Tetapi ketika dia sedikit mendekat, matanya membelalak ngeri. Terkejut, dia secara tidak sengaja mengalami kecelakaan mobil. Ternyata yang tergantung di pintu masuk kantor polisi bukanlah pakaian sama sekali. Itu adalah deretan mayat. Insiden itu segera menarik unit operasi khusus untuk menyelidiki. Tetapi begitu mereka melihat pemandangan di dalam kantor polisi, mereka semua tercengang. Berbagai senjata api tergeletak berserakan di lantai, larasnya bengkok. Tempat itu sama sekali tidak terlihat seperti akibat dari perkelahian antar manusia. Komandan Regu dengan cepat menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menyembul keluar dari kegelapan. Seorang tentara langsung diseret ke ruangan yang suram. Serangkaian retakan tulang bergema diikuti oleh keheningan. Di bawah sinar bulan, mayat-mayat dipaku di seluruh langit-langit sebagai menara. Sosok berotot perlahan melangkah maju. Dengan suara dingin, dia bergumam, "Aku ingin seseorang yang lebih kuat." Unit operasi khusus segera mengangkat senapan mesin ringan mereka dan melepaskan tembakan. Dan pada hari itu, 6 sindikat kejahatan yang telah memerintah kota C selama 30 tahun bersama dengan polisi militer kelas dunia benar-benar musnah. Peter tidak bisa tidak meragukannya. Mungkinkah seorang manusia benar-benar membengkokkan laras senjata dengan kekuatan telanjang? Gewan, dengan percaya diri berkata, laporan itu adalah informasi rahasia tingkat atas dari otoritas kota C. Itu benar-benar nyata. Dia percaya bahwa dengan monster itu menjaga rumah sakit Glory, menyerbu secara langsung adalah tindakan bodoh. Lebih baik mencari celah. Berkat Gewan, Peter akhirnya memikirkan cara untuk masuk ke dalam. Kemudian dia bertanya padanya, "Bisakah kau membantuku dengan sesuatu?" Di jalan yang ramai, orang-orang menatap dengan bingung pada Peter di layar raksasa. Apa yang Peter minta G1 lakukan bukanlah sesuatu yang besar, hanya sapaan sederhana. Di layar raksasa di markas Glory, secara terbuka dinyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus, Peter akan pergi menemui Dr. Daniel. Tidak jauh dari sana, seorang peretas tingkat atas mengikuti instruksi Juan, masuk ke server Glory, dan merilis pengumuman itu. Tetap saja, dia khawatir jika Glory menyadarinya, bosnya akan berada dalam bahaya. G1 tahu itu mungkin, tetapi dia belum pernah melihat pria yang gegabah itu gagal dalam misi yang direncanakan dalam 50 tahun karir aktifnya di masa lalu. Segera, sekelompok besar pembunuh kelas D yang ditugaskan untuk operasi penangkapan Peter berkumpul di luar rumah sakit. Kekuatan tempur mereka rendah, mereka hanyalah penjaga gerbang. Kekuatan tempur sebenarnya adalah tentara pribadi Daniel, mantan pembunuh elit dari negara G, dengan bahkan yang terlemah di antara mereka menjadi kelas B. Dan sekarang, selain pembunuh kelas D, bahkan pembunuh kelas A yang sangat langka dan Rasul Daniel sendiri hadir. Tak satu pun dari mereka yang menyangka akan menyaksikan pertempuran antar Rasul seumur hidup mereka. Namun, sebagian besar percaya Daniel akan menang. Peter mungkin seorang legenda, tetapi mereka mendengar bahwa orang tua itu hampir berusia 70 tahun dan berada di stadium akhir kanker. Pada saat itu, saudara-saudara Dugu menyatakan dengan tegas, Peter pasti akan memenangkan kali ini. Para pembunuh itu terdiam. Bagaimana kalian berdua bisa menyemangati target yang seharusnya kita tangkap? Tetap saja, mereka mengerti. Lagi pula, impian setiap pemula adalah menjadi seperti Peter. Faktanya, banyak pembunuh tidak ingin Peter muncul sama sekali. Wajahnya sudah terungkap, dan jika dia datang ke sini, sama sekali tidak mungkin dia akan pergi hidup-hidup. Pada saat ini, Peter, yang berada di peringkat nomor 366 di antara para pembunuh kelas D, berdiri di antara mereka. Tentara pribadi Daniel mengumumkan, jika kalian bertemu Peter, kalian dilarang keras untuk melawannya. Dekati dia dengan hormat, lalu bius dia dengan pistol penenang yang disediakan. Lagi pula, dia adalah tipe ahli yang bisa menjatuhkan seekor gajah dalam 3 detik. Setelah target ditemukan, segera tekan bel darurat terdekat untuk melaporkan lokasinya. Seorang pembunuh kelas A akan menuju ke sana untuk memberikan dukungan. Peter menghafal setiap instruksi dengan cermat.
Betapa lucunya Peter akan menangkap Peter, operasi dimulai sekarang. Kakek Peter kesayanganmu telah tiba. Sementara itu, tokoh-tokoh besar di seluruh negeri mendengar bahwa Peter telah menyatakan perang terhadap Glory. Semua orang mendiskusikan apakah Glory masih bisa bertahan, dan desas-desus mengatakan orang-orang sudah meragukan kompetensi CO baru. Kepala Staf Angkatan Darat memberitahu CO baru Glory, jika engkau bahkan tidak bisa menangkap harimau tua tak bergigi, sebaiknya kau menyerah sebelum kami terpaksa turun tangan. Choi Eun Chang, ketua perusahaan pemasok militer terkuat di dunia, tetap diam di samping. CO baru Glory berkata dengan dingin, maafkan saya. Saya kurang berhati-hati. Bahkan mulai sekarang, saya akan hidup lebih patuh karena saat kami menunjukkan sedikit kebaikan kepada kalian orang tua, kalian segera menjadi besar kepala. CO baru tiba-tiba membenturkan kepala-kepala staf Angkatan Darat ke tangannya, dan menggeram. Sejak kau menjadi kepala staf Angkatan Darat, kau harus tahu tempatmu. Apakah kau meremehkanku, kau fosil tua terkutuk? CO baru, dengan bersemangat, mengantisipasi pertarungan antara mahakaryanya sendiri dan mahakarya ayahnya, Peter, siapa yang akan menang? Sementara itu Peter meraih kepala seorang dokter, memutarnya ke kanan. Beberapa bunyi patahan terdengar saat dokter itu ambruk ke lantai. Kemudian dokter itu berdiri kembali dengan gembira sambil berkata, itu terasa luar biasa. Dokter muda, bagaimana engkau mempelajari teknik itu? Peter dengan santai bertanya, apakah kau tahu apakah ada dokter di sini bernama Rohanael? Para pembunuh yang dikirim untuk memburuku semuanya menyamar. Dan nama asli Rasul Daniel adalah Rohanael. Aku harus menemukannya, tetapi tidak seorang pun di sini tampaknya tahu nama itu. Apakah dia mengubah nama dan wajahnya untuk bersembunyi? Tetapi, satu hal yang pasti, Daniel ada di suatu tempat di rumah sakit ini. Sepertinya ini akan menjadi perlombaan untuk melihat siapa yang menemukan yang lain terlebih dahulu. Tepat saat itu, sebuah suara memanggil Peter, seungu, apa yang kau lakukan? Para pembunuh menyamar sebagai pasien. Saudara Duga mendesaknya untuk cepat dan bergerak. Peter bertanya, di mana Lei Yuna? Saudara Duga dengan bangga berkata, dia peringkat 0. Terlalu rendah untuk datang ke sini. Kau, nomor 336, hanya berhasil karena engkau bersama kami. Saat kau berkeliaran, kami sudah mencari di seluruh lobi. Jika engkau melihat sesuatu yang mencurigakan, segera hubungi kami. Kau lemah, jadi kami akan melindungimu. Kemudian mereka berteriak kegirangan. Mereka pikir mereka telah menemukan Peter. Dia terlihat persis seperti di foto. Peter terdiam. Bagaimana itu? Bahkan mirip dengan foto? Saudara Dugo membungkuk hormat dan berbisik, kakek, izinkan kami mengantar Anda keluar. Pada saat itu, pembunuh yang menyamar sebagai perawat muda di belakang Peter bertanya, apakah dia membutuhkan jarum suntik. Peter tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku yakin itu sudah ditarik. Dia bertanya-tanya apakah perburuan Peter sudah dimulai. Setiap pria lanjut usia yang usianya cocok dengan Peter, diambil darahnya dengan dalih pemeriksaan gratis. Dan saudara Dugo yang ingin diam-diam mengantar orang tua itu keluar, juga berusaha membuatnya tetap diam. Tiba-tiba, saudara Dugo yang lebih tua ditabrak oleh seseorang. Dia berteriak dengan marah, apakah kau buta? Baru kemudian dia menyadari orang itu adalah Lei Yuna, yang sama sekali tidak seharusnya berada di sini. Lei Yuna tergagap mengatakan dia hanya di sini karena adik laki-lakinya dirawat di rumah sakit. Kemudian dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Menyaksikan dia pergi, saudara laki-laki yang lebih tua itu menyeringai bangga. Apa? Takut dengan martabat peringkat 333? Peter bertanya-tanya mengapa Lei Yuna datang ke sini sama sekali. Ki Wan mengingatkannya melalui earphone bahwa ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan junior. Dia bertanya, dalam rencanamu untuk menemukan Daniel, masih tidak ada? Peter mengerti bahwa baik dia maupun Daniel sedang mencari satu sama lain. Dan tanpa mengungkap identitasnya saat ini sebagai Kim Seunggu, bagaimana dia bisa menemukan Daniel? Tepat saat itu, tentara pribadi Daniel memperingatkan, engkau kelas D dari Glory. Malas lagi, dan kau mati. Peter menanggapi dengan hormat mengatakan dia akan pergi dengan tenang. Dia memberitahu Juan, aku pikir aku sudah mengerti. Karena nelayan menolak untuk menunjukkan dirinya, kita hanya harus menggigit umpan dari pihak kita. Saatnya menggunakan itu. Dia menyuruh Juan untuk bersiap-siap. Mereka akan bergerak. Juan tertawa dan berkata, anak-anak kita bisa menggunakan pemanasan juga. Sesaat kemudian, Peter mempersiapkan diri dan melangkah ke ruang operasi. Pembunuh kelas B yang dikenal sebagai Black Bro bertanya dengan curiga, siapa kau? Peter menyatakan bahwa dia adalah Kim Seung-gu, pembunuh kelas D yang ditugaskan sebagai kepala ahli bedah hari ini. Black Bro menyuruhnya untuk pergi mencari Peter sebagai gantinya, dan Peter menjawab, tetapi orang yang kucari bukanlah Peter. Dia dengan tenang bertanya, di mana Rasul Daniel sekarang? Black mengerutkan kening. Mengapa kelas D biasa menyebut namanya? Peter menjawab dengan dingin, aku tidak mengharapkan jawaban darimu. Tetapi ketika seorang pembunuh bertanya tentang seseorang, hanya ada satu alasan. Dia berniat membunuhnya. Si hitam tersenyum senang. Sempurna. Aku mulai bosan. Sesaat kemudian, seorang pembunuh lain bergegas mencari profesor memintanya untuk melihat apa yang dipegangnya.
Ini adalah ruang operasi ortopedi di lantai 3 sayap timur. Daniel mulai tertawa. Dia mulai menghitung detik. Ini detik pertama, detik ketiga, detik ke-7, detik ke-8, detik ke-10. Daniel tersenyum dan berkata, luar biasa. Tak disangka dia membereskan pembunuh kelas B hanya dalam 10 detik. Daniel menggeser jarinya di layar untuk memperbesar. Dia mengutuk, sialan. Peter, orang itu benar-benar datang. Daniel bertanya kepada bawahannya, kemana Peter pergi setelah ini? Bawahan itu bermandikan keringat dingin, menjelaskan, selain dari video ini, semua rekaman keamanan di dalam rumah sakit dihapus secara waktu nyata. Dengan teknologi kita tidak bisa menghentikannya. Dia memohon profesor untuk menyelamatkan hidup mereka. Daniel berkata dengan tenang, Tuan Park Sang-du juga terlihat sangat bersemangat. Antusiasmenya sendiri untuk kedatangan Peter sudah sulit ditahan dan Grayson, Carter, Sawyer, dan Robert semua menunggu dengan semangat yang sama. Daniel bertanya-tanya apakah Peter akan menyukai kursi VIP yang sengaja dia siapkan. Dia benar-benar ingin segera menguliti senior Peter. Juan menduga bahwa Daniel pasti sudah sepenuhnya terpancing. Sebelumnya, dia menyuruh peretas merekonstruksi kerutan dan ekspresi Peter tua dengan sempurna. Daniel pasti ketakutan. Setelah mengatur begitu banyak orang, dia masih lengah. Kali ini, Peter yang melempar umpan dan sekarang pemburu akan mulai menyergap. Sementara itu, Lee Yuna berada di atap mengunyah sepotong roti. Dia tidak mengerti mengapa Rasul Daniel yang kuat ingin bertemu dengannya. Dia khawatir. Apakah masalah dengan orang baja telah ditemukan? Dia menyadari bahwa pada tingkat ini, teman-temannya juga akan berada dalam bahaya, dan terutama sekarang dia sama sekali tidak bisa bertemu dengan Kim Seunggu. Saat itu, sebuah suara memanggil di belakang Lee Yuna. Peter bertanya dengan bingung, Lee Yuna, mengapa engkau tidak bisa bertemu denganku? Dia menahannya dengan lembut, menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal-hal aneh, menjelaskan bahwa dia hanyalah Kim Seunggu, seorang pembunuh kelas D yang datang ke sini untuk makan, dan dia tidak sengaja memesan 2 ekor ayam utuh, jadi dia tidak bisa menghabiskannya sendirian. Karena masih ada waktu sebelum janjinya, dia meminta Lee Yuna untuk menemaninya dan membantunya menghabiskan waktu. Lee Yuna berpikir, jika orang-orang Rasul Daniel melihat ini, keduanya akan berada dalam bahaya. Dia harus menolak apapun yang terjadi. Dia berkata dengan tegas, aku tidak makan denganmu. Pergi sekarang. Peter menghela nafas tak berdaya dan menyuruhnya untuk meletakkan kotak ayam goreng sebelum mengatakan itu. Lee Yuna berbisik bahwa dia akan pergi setelah menghabiskan 1 potong. Dan segera tumpukan tulang kecil muncul di sampingnya. Setelah menghabiskan ayam, Lee Yuna bertanya dengan serius, apa yang kau tunggu? Katakan padaku alasan sebenarnya engkau datang ke rumah sakit New Glory. Dia melanjutkan, aku mengerti jika sulit bagimu untuk mempercayaiku. Pertama kali kita bertemu, aku bersama orang bajal, dan aku bisa melihat bahwa engkau, Kim Seunggu, memiliki hubungan dengan kakek Peter. Aku tidak bisa membantumu menemukannya, tetapi ada satu hal yang bisa aku katakan dengan pasti. Maaf Kim Seunggu, kakek itu terkena peluru untuk melindungiku, yang berarti dia mungkin sudah meninggal. Peter memotong perkataan Lee Yuna dan mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mencari seseorang. Meskipun dia tidak ingin menyeretnya ke dalam ini sebagai pembunuh kelas D, dia tidak pernah dimaksudkan untuk dipanggil untuk perburuan. Dia bertanya, orang ini memanggilmu ke sini sendirian. Benar? Jangan bilang kau tidak tahu. Jika itu masalahnya, itu berarti engkau pasti bertemu dengan Rasul Daniel. Lee Yuna hendak menjelaskan bahwa orang ini bukan Daniel ketika sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari belakang. Nona Lee Yuna, berkeliaran tanpa pengawal lagi. Aku sudah memberitahumu bahwa pria itu sudah tiba, jadi kau harus segera kembali ke bangsalmu. Target Peter akhirnya muncul. Direktur Jenderal Rumah Sakit Umum New Glory, Rasul Daniel. Daniel bertanya kepada Lee Yuna, siapa pria ini? Lee Yuna panik di dalam hatinya berpikir pertemuan kedua orang ini sekarang pasti akan menyebabkan masalah. Tapi Peter hanya membungkuk hormat dan menyapa profesor. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kim Seunggu, seorang pembunuh kelas D yang ditugaskan untuk operasi ini, mengatakan bahwa melihat seorang rasul dalam hidupnya benar-benar suatu kehormatan dan bahwa dia, Kim Seunggu, pasti akan mengklaim kepala Peter sehingga Daniel bisa tenang. Sepanjang seluruh percakapan, dia mengenakan senyum yang menyanjung. Daniel tidak mengatakan apa-apa, menatapnya dengan dingin, lalu menyuruh Nona Lee Yuna untuk pergi ke kamarnya, berjanji untuk mengirim seseorang untuk mengantarnya kembali setelah konsultasi. Setelah mengatakan itu, Daniel berbalik dan pergi. Peter berpikir dalam hati bahwa Rasul Daniel benar-benar bukan orang biasa. Tangannya sudah mulai mati rasa karena jabat tangan mereka sebelumnya. Daniel memerintahkan bawahannya untuk membawakan resume dari saat mereka menangkap Park Sang-du. Bawahan itu dengan hormat menyerahkannya, tetapi berkas itu terlepas dari tangan Daniel saat menyentuh telapak tangannya. Bawahan itu panik dan meminta maaf kepada profesor. Daniel tahu dengan jelas bahwa itu adalah tangannya sendiri yang terlepas sejak berjabat tangan dengan pembunuh kelas D itu sebelumnya. Tangannya juga mulai mati rasa. Daniel bertanya-tanya, apakah dia harus mempertahankan pria bernama Kim Seunggu itu di sisinya, merasa dia mungkin menjadi spesimen yang sangat baik? Segera setelah itu, Peter menerima undangan dari tim pengawal Daniel.
Peter berkata kepada G1 di telepon, "Tidakkah menurutmu itu lucu?" Daniel tahu Peter memasuki rumah sakit, namun dia masih tidak bisa menemukannya dimanapun. G1 membentak, "Lucu apanya? Apa kau sudah gila, Pak Tua? Jika engkau tertangkap, kita semua mati." Peter dengan tenang menutup telepon. Dia masih belum tahu apa itu unit pengawal, jadi dia berdiri berpikir dia akan mengerti begitu dia pergi ke sana. Seorang dokter mengatakan kepadanya, "Untuk kelas D, kau naik dengan cepat." Biasanya, profesor tidak memilih personel pengawal. Dokter menyerahkan Peter kartu kunci yang memberikan akses ke setiap area rumah sakit dan menginstruksikannya untuk mengingat 3 aturan saat melayani orang itu. Pertama, jangan pernah berbicara sebelum profesor bertanya. Kedua, jangan pernah mempertanyakan apapun yang dilakukan profesor. Dan ketiga, dalam kondisi apapun dia tidak boleh menolak bantuan orang itu. Peter tidak mengerti apa arti bantuan atau mengapa dokter tampak begitu gugup. Dokter mendesaknya, "Mari kita bergegas." Profesor tidak suka menunggu. Dokter kemudian dengan hormat berkata kepada profesor bahwa, seperti yang diinstruksikan, dia telah membawa Tuan Kim seunggu. Daniel berkata dengan tenang, "Bagus, tidak terlambat. Kalau begitu, mari kita mulai konsultasinya." Peter tahu ini tidak akan mudah untuk dilalui. Prajurit pribadi Daniel dikenal sebagai petugas pemakaman tipe C, masing-masing setidaknya setara dengan pembunuh kelas D. Mereka adalah orang asing yang bermandikan aroma darah, bukan bagian dari glory atau setia padanya, tetapi setia hanya kepada raja mereka yang hanya ada untuk Daniel. Seluruh rumah sakit sekarang bertindak di bawah perintah langsung Daniel. Semua pintu masuk telah disegel dan jaringnya semakin dekat. Pengambilan darah dari semua orang tua yang sesuai dengan usia Peter telah selesai, dan analisis akan memakan waktu sekitar 48 jam. Tidak peduli seberapa terampil Peter dalam menyamar, dia tidak akan pernah bisa menipu DNA. Para dokter pembunuh memahami bahwa karena dia tidak bisa melarikan diri, dia sudah menjadi mangsa yang terperangkap. Hanya masalah waktu sebelum mereka menangkapnya. Dan Peter mendengar seluruh rencana mereka dengan jelas, meskipun dia tahu Daniel tidak akan tertipu oleh umpan seperti itu dengan mudah. Selama konsultasi, Daniel dengan lembut bertanya tentang kondisi pasien dan mengatur rencana operasi seperti yang biasa dia lakukan. Peter tidak bisa mengerti. Jika Daniel memilihnya sebagai pengawal, dia pasti menginginkan sesuatu. Jadi, mengapa mengadakan konsultasi yang tidak ada gunanya seperti itu? Tiba-tiba Daniel bertanya apakah dia kecewa sebagai pengawal yang tidak ada hubungannya, dan apakah itu karena dia gagal menunjukkan martabat yang pantas bagi seorang rasul. Dia menyuruh Peter untuk mengikutinya sambil berkata ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan padanya. Dan di semua cetak biru dan peta, tempat ini tidak ada. Peter tidak tahu di lantai berapa mereka berada atau apa yang ada di ujung tangga. Dia mulai bertanya-tanya apa yang ingin Daniel tunjukkan padanya. Segera dia mengerti. Daniel telah melakukan tindakan yang akan membuat marah para dewa dan manusia. Daniel berkata dengan bangga, "Disinilah saya mewujudkan cita-cita saya." Dia bertanya apakah Peter tertarik pada biologi. Setelah mengetahui dia memiliki pengetahuan dasar, Daniel tersenyum mengatakan itu akan membuat komunikasi lebih mudah. Dia mengutip Darwin yang mengatakan, semua kehidupan berevolusi melalui seleksi alam yang dibentuk oleh kesempatan tanpa keunggulan inheren. Tetapi, Daniel berkata dengan dingin, Darwin salah. Evolusi tidak dipandu oleh dewa, alam, atau kesempatan. Itu dipandu oleh saya. Dia mengklaim bahwa menyelamatkan yang lemah dan sakit tidak ada gunanya, dan bahwa menghilangkan kelemahan, menjaga kekuatan, dan membina, itu adalah satu-satunya perawatan yang bernilai. Dia baru saja akan menjelaskan mengapa wajah Peter menarik perhatiannya ketika alarm merah tajam tiba-tiba berbunyi. Siaran mengumumkan bahwa subjek eksperimen di bangsal bawah tanah telah melarikan diri, dan semua peneliti harus mengunci pintu mereka sampai tim keamanan menekannya. Peringatan lain, subjek yang disuntikkan reseptor 1 telah diaktifkan ke tahap 4. Subjek uji sekarang mengamuk tak terkendali. Bahkan dengan beberapa anak panah penenang, kekuatannya tetap luar biasa. Semua pintu keluar ke permukaan akan segera ditutup dan pada kecepatannya saat ini pasti akan mencapai permukaan sebelum pintu tertutup. Tapi tiba-tiba, dinding di samping Daniel hancur. Daniel menusukkan tangannya melalui dinding yang rusak, meraih subjek dengan cengkeraman besi. Dia berkata dengan suara rendah, "Kita sedang membahas sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita bisa membiarkan subjek uji coba mengganggu kita?" Dari sisi lain, dinding terdengar suara tulang retak dan jeritan kesakitan, dan segera semuanya kembali menjadi keheningan yang mati. Daniel meminta maaf kepada Peter. "Sekarang, mari kita kembali ke topik utama kita. Aku suka orang kuat, itu sebabnya saya telah merobek, mengupas, dan membedah otot, tendon, dan bahkan setiap sel yang kuat karena ada seorang pria yang sangat ingin saya lampaui. Tuan Kim Seunggu, saya melihat potensi dalam diri Anda. Beberapa orang seusia Anda memiliki kekuatan seperti itu. Melalui Anda, saya ingin menyaksikan hasil evolusi saya. Seberapa kuat Anda akan menjadi setelah berevolusi? Hanya membayangkannya saja sudah menggembirakan, bukan? Mohon terima berkat saya. Dengan kemampuan saya dapat menjadikan Anda kelas A, bahkan mungkin sekuat seorang rasul." Dari lubang suara, G1 terkejut.
Daniel sangat berbahaya, mampu meninju tengkorak subjek uji dengan tangan kosong. Dan Peter memahami fakta yang bahkan lebih mengerikan. Daniel dapat merasakan gerakan di luar dinding dan mengatur waktu serangannya dengan sempurna untuk menghancurkan tengkorak subjek. Melihat betapa berbahayanya situasinya, Gewan berkata, "Senior, mungkin Anda harus menyerah dan keluar sekarang." Tetapi menyerah tidak mungkin baginya, karena dia juga sangat ingin tahu tentang sumber kekuatan itu. Gewan menghela nafas tanpa daya. Siapa yang bisa menghentikan orang tua yang keras kepala? Tapi senior, bukankah darahmu dianalisis bersama dengan darah tetua? Kau akan mengungkap identitasmu cepat atau lambat. Peter menjawab bahwa dia punya rencana. Dia bermaksud untuk menukar hasil tes. 48 jam telah berlalu, jadi laporan itu sekarang seharusnya ada di kamar Daniel. Dan dia berencana menggunakan kartu kunci master pengawal untuk masuk. Gewan membentak, "Kau gila. Bagaimana kalau kau tertangkap?" Tapi dia tahu itu tidak akan terjadi karena dia punya banyak waktu. Saat itu pukul 02.53 pagi. Selama konsultasi, dia telah mengukur dengan tepat waktu konsultasi rata-rata Daniel yang memberinya waktu penuh 4 menit 30 detik. Selama dia menukar hasilnya dalam jangka waktu itu, semuanya akan baik-baik saja. Konsultasi Daniel berjalan normal, setiap langkah mengikuti pola biasa. Dia bertanya kepada bawahannya apakah hasil perbandingan sampel darah tetua sudah siap. Bawahan itu menjawab bahwa laporan itu sudah ditempatkan di kamarnya, namun setelah membandingkan semua sampel darah, mereka masih tidak menemukan satu pun yang cocok dengan Peter. Daniel merasa ini lucu. Dalam keadaan normal, hasil seperti itu seharusnya tidak mungkin. Seorang bawahan menyarankan, mungkinkah Peter bersembunyi di suatu tempat seperti langit-langit? Daniel menyuruhnya menggunakan imajinasinya. Mungkinkah Peter bukan lagi orang yang mereka ingat? Pada saat itu, Peter terkejut. Dia telah mengatur waktu semuanya dengan sempurna untuk menyelinap ke kantor, namun Daniel kembali lebih awal. Daniel bertanya dengan dingin mengapa seorang pembunuh kelas D memasuki ruangan tanpa pemiliknya hadir. Dia menuntut agar Peter menjelaskan mengapa dia ada di sini. Peter tahu Daniel telah mengulangi pola konsultasi yang sama selama 2 hari terakhir, tetapi masih ada 2 menit 30 detik tersisa sebelum seharusnya berakhir. Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa pola-pola itu mungkin telah dipentaskan dengan sengaja. Apakah itu mendesaknya untuk menerima berkat atau dengan bangga menunjukkan rahasia bawah tanah? Apakah semua itu dimaksudkan untuk membuatnya percaya bahwa Daniel telah dibodohi? Apakah Daniel mencurigaiku sejak awal? Beberapa strategi balasan terlintas di benak Peter. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Aku di sini untuk mengantarkan ini padamu. Aku tidak tahu apa itu. Dr. Hong menyuruhku untuk segera membawanya kepadamu." Namun Daniel tiba-tiba meraihnya saat dia mencoba pergi, memperhatikan bekas halus yang tertinggal karena membolak-balik halaman. Tidak seperti seseorang yang tidak menyadari isinya. Dan bertanya dengan dingin, "Mengapa kau tertarik dengan sampel darah pria tua yang tercatat di sini?" Seorang pria yang mengaku tidak tahu apa file ini. Apa sebenarnya yang membuatmu penasaran tentang hal itu? Apa yang kau coba lihat saat bersembunyi di kamarku? Jika kau tidak bisa menjawab, maka kebenarannya jelas. Peter memotongnya dan berkata dengan serius, bahkan jika nada, gerakan, penampilan, dan ekspresi dapat disamarkan, ada satu hal yang tidak pernah bisa disembunyikan. Kau tahu apa itu? DNA. Jika kau tidak bisa menangkap Peter, maka itu berarti dia mungkin tidak lagi terlihat seperti orang tua yang kita kenal. Itu adalah kesombonganku. Aku sangat ingin menangkap Peter sehingga aku bertindak gegabah. Maafkan aku, Profesor. Seharusnya aku meminta izinmu terlebih dahulu. Dia mengerti. Jika Daniel mencurigainya, dia bisa menggunakan kecurigaan itu untuk melawannya. Seperti yang diharapkan, Daniel menyuruhnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, "Ada sesuatu di wajahmu. Bekerja keras itu baik, tetapi kau tidak boleh kehilangan martabat seorang anggota Glory. Kau boleh pergi." Peter berterima kasih padanya dan berbalik untuk pergi. Daniel tidak menyangka bahwa apa yang disentuhnya adalah kulit asli, bukan topeng, bukan riasan, tetapi kulit pria muda yang sebenarnya. Dengan demikian menghilangkan kemungkinan bahwa Kim Seunggu adalah Peter. Daniel menghancurkan tablet di tangannya. Dia bertanya-tanya, "Sialan, Peter, di mana sebenarnya kau bersembunyi?" Pria ini adalah juara berserker arena bawah tanah. Keahliannya adalah tendangan mematikan yang dikenal di seluruh dunia sebagai kaki terkuat. Suatu hari, Daniel bertanya kepadanya, "Benarkah itu? Apakah kau benar-benar kaki terkuat di dunia?" Dan kemudian dia merobek kaki yang telah mendapatkan gelar itu. Dia juga mengambil tinju terkeras di dunia dan yang terkuat di antara mereka. Begitu menghadapi Daniel, semua berakhir lumpuh, bahkan sindikat kejahatan kelas dunia. Daniel menyematkan setiap orang terakhir dari mereka ke langit-langit, mengalahkan setiap orang kuat di dunia. Namun sebelum mati, mereka semua memberitahu Daniel, "Kau tidak bisa menjadi yang terkuat kecuali jika pria bernama Peter tidak lagi hidup." Daniel telah mendengar nama itu berkali-kali. Dia muak dengan itu. Dia bertanya-tanya siapa Peter sebenarnya dan apa yang harus dia lakukan untuk bertemu dengannya. Untuk menjadi orang terkuat di dunia, dia harus bertemu Peter. Daniel berpikir bahwa orang terakhir yang melihat Peter seharusnya tahu di mana dia berada.
Dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa wanita itu. Segera, seorang petugas pemakaman kelas Santos menemukan Leuna. Dia memerintahkannya untuk segera bertemu profesor, tanpa pertanyaan. Saudara duga terkejut. Siapa sebenarnya Yuna sampai mengenalnya? Daniel berkata dengan tenang, Nona Liyuna, kau mungkin orang pertama yang selamat dari seorang rasul, salah satu makhluk terkuat yang hampir mustahil untuk dilawan. Awalnya, Daniel berpikir Peter telah menyelamatkannya karena iseng. Namun setelah melawan kelas Park Sang-du, Lee Yuna selamat. Dia hanya tahu cara menggunakan pisau, tidak ada yang istimewa. Bagaimana mungkin seorang pembunuh kelas D bisa tetap hidup? Yuna berpikir, dia tidak punya bukti. Aku hanya perlu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Daniel tiba-tiba menekannya. Apa keajaiban terjadi pada Nona Liyuna? Para rasul, termasuk aku sendiri, punya hipotesis. Dari pangkalan 8 orang hingga kamar Park Sang-du, Peter membantumu di balik layar. Dan sebagai bayaran, kau membuat semacam perjanjian dengannya. Seorang gadis dari panti asuhan tanpa apapun kecuali tubuhnya. Apa yang bisa kau tawarkan pada Peter? Jangan bilang kau jadi agen ganda. Daniel memotongnya. Tidak apa-apa. Aku tahu kau tak punya pilihan karena tak bisa membiarkan adikmu mati. Kudengar adikmu Eugene menderita hemofilia selama bertahun-tahun dan 3 tahun terakhirnya pasti neraka karena komplikasi. Dia masih sangat muda, menyedihkan, tapi aku bisa menyelamatkannya. Serum 4,5 miliar di rumah sakit Glory bisa menyembuhkannya dengan sekali suntik. Jadi Nona Liyuna, kau harus tahu siapa yang harus kau bantu. Peter berkata, dia akan menemuiku pada 24 Oktober. Apapun yang dia minta engkau lakukan, laporkan padaku, dan pancing dia ke menara jam di lobi pukul 2 siang pada tanggal 24. Itu saja. Kau hanya akan jadi umpan. Daniel mengingatkannya bahwa menghasilkan 4.500.000 dalam 3 tahun itu mustahil, dan menyelamatkan adiknya berarti membantunya menangkap Peter, kesepakatan yang saling menguntungkan. Dia menambahkan dengan lembut, aku akan menugaskanmu kamar menggunakan resep medis ini. Eunice tidak mengerti apa maksudnya sampai rasa sakit menusuk pergelangan tangannya. Daniel telah menghancurkan tulang pergelangan tangannya. Dia berkata dengan dingin di rumah sakitku, tak seorang pun tinggal tanpa sakit. Jika kau menolak, kau akan segera lihat siapa yang menerima resep ini sebagai gantinya. Sampai jumpa di konsultasi berikutnya. Aku menantikan kabar baik. Lee Yuna ditempatkan di kamar 604. Dia tahu bahwa jika Daniel menemukan Kim Seunggu telah membantunya, dia, adiknya, dan Kim semua akan mati. Tapi jika dia melakukannya dengan baik, Eugene bisa hidup. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seseorang memanggil dari luar. Pasien? Peter tersenyum. Waktunya untuk suntikanmu. Yuna terkejut. Apa kau gila? Kenapa kau di sini? Peter berkata dia datang karena kontes menyanyi nasional sedang tayang sekarang. Yuna membentak. Apa ini lelucon? Peter bertanya dengan bingung. Kenapa engkau terus mengusirku? Itu karena Daniel kan? Juga, apa yang terjadi pada lenganmu? Aku gurumu, tapi aku tak ingat pernah mematahkan lengan muridku. Dia menyuruhnya mengatakan siapa yang melakukannya. Ekspresinya menjadi gelap dan dia bertanya padanya, apa yang akan kau lakukan pada 24 Oktober? Dia menyuruhnya menemuinya pukul 2 siang di menara jam. Dia punya sesuatu untuk dikatakan. Itu adalah pilihan terbaik yang dia punya. Dari ekspresi dan lukanya, Peter menebak kebenaran dan setuju. Air mata jatuh ke foto Yuna bersama adiknya Eugene. Dia bertanya pada anak laki-laki di foto itu, Eugene, apakah yang dia lakukan itu benar? Tapi dia tak punya pilihan lain. 24 Oktober tiba dengan cepat. Daniel telah menunggu lama untuk hari ini karena hari ini adalah hari Peter berjanji untuk datang menemuinya. Daniel hampir tak bisa menahan kegembiraannya. Jadi dia bertanya pada Yuna, di mana Peter sekarang? Yuna terdiam sejenak dan berkata dia seharusnya sedang dalam perjalanan. Jarum menara jam segera menunjuk pukul 2 siang. Ekspresi Yuna menjadi tidak fokus. Malam itu, Eugene meneleponnya. Setelah melihat foto profilnya, dia bertanya dengan gembira, Kak, apa kau punya 3 pacar? Yuna menghela napas dan menjelaskan mereka hanya teman-temannya. Eugene berkata dia ingin bermain sepak bola dengan teman-temannya. Dan dalam 3 tahun, dia ingin pergi bersama mereka ke pertandingan internasional dan menyemangati negara mereka. Yuna berjanji dia akan membawanya saat itu, tapi Eugene menolak. Dia benci naik pesawat, jadi dia tak mau pergi, dan dia pikir tiket pesawat terlalu mahal. Yuna menyuruh anak itu untuk tidak khawatir tentang uang, dan bersiap-siap untuk menikmati pertandingan. Dia sudah menemukan caranya. Dokter berkata, serum perawatan baru itu bekerja dengan luar biasa. 1 suntikan akan menyembuhkannya, jadi dia tak diizinkan berbicara negatif. Menahan rasa sakit di pergelangan tangannya, Eunice berkata dia mengantuk dan menyuruh Eugene selamat malam, lalu mengakhiri panggilan. Dia tak punya cara lain. Ini adalah pilihan terbaik yang bisa dia buat, jadi dia berdoa Kim Seunggu akan menepati janjinya. Waktu di menara jam melewati pukul 2 siang. Senyum Daniel perlahan memudar. Dia bertanya pada Yuna, kenapa Peter belum datang? Tempat pertemuan yang dia atur dengannya adalah menara jam di lobi rumah sakit.
Sementara itu, Peter berdiri di bawah menara jam di taman bertanya-tanya mengapa Lei Yuna terlambat. Bagaimanapun, dia telah dengan jelas menekankan hari itu, menara jam di taman. Yuna tahu jika Daniel tahu yang membunuh 8 orang itu bukan Peter, tapi Kim Seunggu, Kim pasti mati. Sekarang counter, meja pelayanan, dan lobi dipenuhi anak buah Daniel. Seberapa kuat pun Kim, datang ke sini terlalu berbahaya. Jadi Yuna berharap Kim Seunggu sudah kabur. Sejak Kim Seunggu yang mencurigakan itu muncul, dia tidak pernah menghilangkan keraguannya, tapi ini juga pertama kalinya dia merasa senang makan dengan seseorang, dan pertama kalinya dia berbagi momen bahagia dengan seseorang, pertama kalinya dia mengandalkan seseorang di saat krisis. Dan Kim Seunggu, kamu juga orang pertama yang mencoba mencari tahu apa yang aku kuasai dan memikirkannya dengan cermat untukku. Jadi, bagaimana mungkin aku mengkhianati orang seperti itu? Daniel bertanya dengan dingin, Nona Yuna, apa yang terjadi? Suara Yuna bergetar saat dia berkata, setelah hari itu, aku tidak pernah melihat kakek Peter itu lagi. Dia tidak pernah menghubungiku. Kamu bilang kamu akan merawat adikku, jadi aku berbohong. Aku benar-benar belum melihatnya. Maaf. Dia berlutut mengatakan dia benar-benar tidak tahu apa-apa, tapi dia bisa melakukan apa saja. Dia pandai membersihkan dan dia telah berlatih keras, jadi dia memohon padanya untuk tidak menyakiti adiknya. Daniel berkata dengan tegas, Nona Yuna, kamu masih gagal membawa Peter. Sayang sekali, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Aku harus melenyapkanmu. Karena kamu tidak bisa membawa Peter, kamu tidak berguna lagi. Saat itu, alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi, dan pengumuman menyuruh semua staf dan pasien untuk tetap tenang dan mengungsi. Saudara Dugu juga bergegas keluar untuk melarikan diri. Semua pintu keluar darurat di rumah sakit tertutup secara bersamaan. Saudara Dugo yang sudah melarikan diri tidak tahu apa yang terjadi, sementara sejumlah besar orang masih terjebak di dalam rumah sakit. Daniel mengerutkan kening. Kenapa tidak ada bau asap? Dia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa. Yuna juga bingung. Dari mana tiba-tiba ada api? Tiba-tiba siaran bertanya, murid Lei Yuna, kenapa kamu menangis? Bukankah aku sudah tiba? Yuna membeku. Kim Seunggu, kenapa kamu ada di sini? Dia menjawab, bukankah kita setuju untuk bertemu di depan menara jam? Dia tahu bahwa jika ada kebakaran sungguhan, orang normal akan lari menuju tempat yang aman. Tetapi tidak seorang pun dari orang-orang ini yang melarikan diri, yang berarti mereka bukan staf medis atau pasien sungguhan, tetapi pembunuh yang menunggu di sini untuk kesempatan membunuhnya. Daniel bingung dengan kata-kata aku dalam kata-kata Kim Seunggu dan bertanya, apakah dia datang untuk menyelamatkan Lei Yuna? Daniel sudah lama tahu Kim Seunggu bukan orang biasa, itulah mengapa dia tertarik padanya. Tetapi yang berdiri di sini sekarang adalah anggota perkumpulan pengurus pemakaman kota C. Di daerah kumuh kota C yang jauh, anak-anak jarang hidup cukup lama untuk tumbuh dewasa. Kebanyakan dari mereka meninggal muda karena seseorang meninggal di sana setiap hari. Tempat itu disebut desa pengurus pemakaman di mana hukumnya adalah siapa yang terkuat, dia yang bertahan, penculikan, narkoba, perdagangan ilegal, perkumpulan pengurus pemakaman yang mengendalikan semua industri gelap ini telah menjadi organisasi terkuat di negara G. Dan hari ini, 100 orang terkuat yang selamat dari sana hadir. Daniel bertanya, baiklah, apakah kamu punya kepercayaan diri untuk menghadapi 100 orang? Tuan Seunggu, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya melihat potensi dalam diri Anda, yang berarti Anda adalah anak harimau. Jika dibesarkan di bawah perawatan saya, Anda bisa tumbuh menjadi predator terkuat. Tapi untuk saat ini, kamu tidak bisa mengalahkan binatang buas sejati. Jadi berhentilah memainkan permainan persahabatan kekanak-kanakan. Serahkan dirimu padaku dan aku akan membesarkanmu dengan benar. Kim Seunggu tidak menjawab, dia hanya mengangkat bahu. Daniel langsung mengerti apa artinya itu. 2 pembunuh, kelas B, dari perkumpulan pengurus pemakaman, melompat turun, berteriak dengan arogan, kamu tidak akan hidup lama. Anak harimau kelas D. Dalam sekejap, 2 pembunuh kelas B yang arogan itu sudah mati. Pemandangan itu mengejutkan semua yang hadir. Daniel tidak menyangka Kim Seunggu akan membunuh mereka bahkan tanpa melirik ke atas dan dengan serangan mematikan langsung. Kim Seunggu bertanya kepada Daniel, baiklah, apakah kamu masih melihatku sebagai anak harimau?